4 tahun mengarungi rumah tangga penuh kedamaian di kawasan Sukajadi, Bandung, Wulandari merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia meski hanya menerima mahar sebaris cincin perak sederhana dari suaminya, Arman. Namun, kebahagiaan itu hancur berkeping-keping saat seorang wanita asing mendadak datang membawa bukti pernikahan siri suaminya 5 tahun lalu. Penderitaan Wulandari kian memuncak ketika ia mendatangi kantor urusan agama dan menemukan kenyataan yang amat mengerikan. Seluruh identitas suaminya ternyata palsu, dan pernikahan mereka selama 4 tahun dinyatakan bodong serta tidak sah demi hukum. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dinginnya udara pagi di kawasan Sukajadi, kota Bandung, selalu menyisakan embun yang menempel tebal di kaca jendela kamar. Dari balik kaca yang buram oleh uap dingin, deretan atap rumah warga yang berjejal di sepanjang gang sempit pasir Kaliki terlihat berkilau disiram cahaya matahari terbit yang masih malu-malu. Bagi Wulandari, udara dingin Bandung adalah teman setia yang selalu menyelimuti perjalanan 4 tahun usia pernikahan mereka. Di kamar sederhana berukuran 3 x 4 meter itu, Wulandari berdiri diam di depan sebuah cermin rias tua yang kayu bingkainya sudah sedikit mengelupas di beberapa sudut. Mata hitam jernih milik Wulandari menatap dalam-dalam pada pantulan bayangan dirinya sendiri. Perlahan, pandangannya beralih menunduk, jatuh tepat pada jemari tangan kirinya. Di jari manis yang mungil itu, melingkar sebuah cincin perak polos tanpa hiasan batu permata berharga. Warna perak itu kini sudah tidak lagi mengkilap seperti dahulu, agak memudar dan menyisakan jejak gesekan halus akibat persentuhan saban hari dengan air sabun cuci, wajan dapur, dan kain lap rumah tangga. Cincin perak sederhana itulah satu-satunya mahar yang diberikan Arman ketika mengucap janji suci 4 tahun silam di hadapan penghulu dan orang tua Wulandari. Kala itu, ruang tamu rumah orang tua Wulandari di Bandung sempat dipenuhi oleh bisik-bisik ragu dari beberapa kerabat dekat. Mereka mempertanyakan alasan mengapa seorang perempuan berparas manis, bertutur kata halus, dan berpendidikan baik seperti Wulandari mau menerima pinangan dari seorang lelaki biasa yang hanya mampu menyerahkan sebaris cincin perak murah sebagai mahar. Namun, bagi Wulandari yang mencintai Arman dengan tulus tanpa syarat, materi tidak pernah menjadi tolok ukur utama dalam menilai ketulusan hati seorang pria. Wulandari melihat ketenangan sikap Arman, kesederhanaan perilakunya, serta tekad bajanya untuk membangun kehidupan rumah tangga dari titik paling bawah. Wulandari selalu mengucap rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, karena telah dikaruniai seorang suami yang begitu penuh perhatian dan tidak pernah bersikap kasar kepadanya. Setiap pagi, sebelum mengendarai sepeda motor tuanya menuju sebuah kantor distributor kecil di kawasan Cicendo, Arman tidak pernah lupa menjalankan ritual kecilnya. Arman selalu mencium kening Wulandari dengan lembut, menggenggam kedua bahu istrinya, lalu menatap matanya dalam-dalam seraya membisikkan kata-kata penuh kasih sayang yang selalu sanggup menghapus segala lelah dan ketakutan Wulandari. Kehidupan ekonomi mereka memang jauh dari kata bergelimang kemewahan. Namun di dalam rumah kontrakan kecil beratap seng di sudut Sukajadi itu, Wulandari benar-benar merasa menjadi seorang perempuan paling beruntung di dunia. Namun, di balik keharmonisan dan kehangatan yang tampak begitu sempurna di mata orang luar, ada satu sudut gelap yang selalu menyisakan ganjalan di benak Wulandari. Sebuah sudut tersembunyi yang berada di dalam lemari pakaian jati tua milik Arman di pojok kamar tidur mereka. Lemari kayu itu terletak rapat berdampingan dengan dinding kamar. Di bagian paling bawah, tersembunyi jauh di balik tumpukan celana kain dan baju kerja Arman yang terlipat rapi, tersimpan sebuah kotak kayu berukir kuno. Kotak kayu itu berukuran tidak terlalu besar, tetapi terlihat sangat kokoh dengan sebuah gembok besi berwarna hitam yang permukaan engselnya sudah tampak agak berkarat. Selama 4 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama, Wulandari tidak pernah sekalipun melihat kotak kayu itu terbuka. Benda itu selalu terkunci rapat, menyimpan rahasianya sendiri di balik kegelapan dasar lemari. Keberadaan kotak kayu itu seperti teka-teki ganjil yang terus mengambang di tengah-tengah hubungan pernikahan mereka.
Pertemuan pertama Wulandari dengan kotak itu terjadi saat tahun pertama pernikahan mereka baru berjalan beberapa bulan. Waktu itu, Wulandari sedang merapikan pakaian Arman yang baru saja selesai disetrika. Ketika tangannya sedang menata tumpukan baju di rak paling bawah, jari-jarinya secara tidak sengaja menyentuh permukaan kayu keras yang dingin. Saat Wulandari berniat mengangkat benda tersebut untuk membersihkan debu tebal yang menempel di bawahnya, Arman yang baru saja keluar dari kamar mandi mendadak melompat cepat dan merebut kotak itu secara paksa dari tangan Wulandari. Raut wajah Arman saat itu berubah sangat drastis dan mengejutkan. Matanya yang biasanya selalu menyorotkan kelembutan mendadak membelalak penuh kecemasan yang amat sangat. Napas Arman memburu berat, dan jemarinya mencengkeram erat sudut-sudut kotak kayu itu seolah-olah benda tersebut adalah nyawanya yang paling berharga. Wulandari yang terkejut setengah mati hanya bisa berdiri terpaku di depan lemari, sama sekali tidak mengerti mengapa hal sekecil itu sanggup memicu reaksi yang begitu meledak-ledak dan menakutkan dari suaminya. Saat Wulandari bertanya dengan nada suara gemetar tentang apa isi sebenarnya di dalam kotak tua yang terkunci rapat itu, Arman mendadak menarik napas panjang. Wajah galaknya mendadak runtuh, berganti menjadi raut yang begitu sedih dan penuh penderitaan. Arman duduk perlahan di tepi ranjang, menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu menarik kedua tangan Wulandari ke dalam genggamannya yang terasa sangat dingin dan gemetar. Arman kemudian bercerita dengan suara serak bahwa kotak kayu itu berisi barang-barang peninggalan masa kecilnya yang sangat kelam dan penuh trauma mendalam. Arman mengaku bahwa di dalam kotak tersebut tersimpan berkas-berkas kasus penipuan bisnis yang dahulu pernah menimpa almarhum ayahnya, surat-surat utang piutang keluarga yang menyakitkan, serta sisa-sisa kenangan pahit yang hampir saja menghancurkan kesehatan mentalnya sebelum ia bertemu dan menikah dengan Wulandari. Arman memohon dengan mata yang berkaca-kaca agar Wulandari tidak pernah lagi menyentuh, membuka, atau menanyakan isi kotak itu di kemudian hari. Arman berdalih bahwa setiap kali ia melihat atau mengingat isi kotak tersebut, luka lama di dalam dadanya akan berdarah kembali dan membuatnya merasa sangat hancur serta tidak berguna sebagai seorang suami. Arman bersumpah bahwa Allah adalah saksi utamanya bahwa ia sengaja mengunci rapat kotak tersebut agar seluruh kenangan pahit masa lalu itu terkurung selamanya dan tidak akan pernah mengotori kebahagiaan rumah tangga yang sedang mereka perjuangkan bersama. Sebagai seorang istri yang begitu menyayangi dan menghormati suaminya, Wulandari merasa amat iba mendengarkan rintihan Arman. Hatinya luluh oleh cerita penderitaan masa lalu yang diungkapkan oleh lelaki tercintanya itu. Sejak hari itu, Wulandari berikrar pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi istri yang berbakti dan tidak akan pernah mengungkit atau menyentuh kotak kayu tua itu lagi. Ia memilih untuk mengubur dalam-dalam rasa ingin tahu yang bergejolak di dalam dadanya demi menjaga kedamaian dan perasaan lelaki yang sangat ia kasihi. Namun, seiring berjalannya waktu yang terus bergulir, ikrar yang diucapkannya perlahan-lahan mulai diuji oleh kenyataan-kenyataan kecil yang membingungkan. Rasa curiga yang berusaha ia padamkan secara paksa, tumbuh kembali seperti benih liar yang disiram secara diam-diam oleh kejanggalan demi kejanggalan perilaku Arman. Ada malam-malam tertentu ketika Arman tampak begitu gelisah dan tidak bisa tidur dengan tenang. Ketika nada dering dari layar telepon seluler milik Arman berbunyi samar di tengah malam yang sunyi, Arman akan langsung tersentak kaget dari tidurnya. Dengan gerakan terburu-buru, Arman akan meraih telepon selulernya lalu berjingkat pergi menuju sudut dapur yang gelap hanya untuk menerima panggilan suara tersebut dengan nada berbisik yang sangat tegang. Setiap kali Wulandari terbangun dan mengikutinya ke dapur untuk bertanya siapa yang menghubungi di jam yang tidak wajar itu, Arman selalu menjawab dengan senyum canggung bahwa itu hanyalah telepon salah sambung dari orang tidak dikenal atau pesan singkat dari rekan kantornya di Cicendo yang menanyakan masalah kekurangan stok barang di gudang. Keanehan itu tidak berhenti di situ saja. Jika ada langkah kaki asing yang terdengar berhenti di depan pagar seng kontrakan mereka pada sore hari, atau ketika ada suara ketukan pintu dari tamu yang tidak diundang, Arman selalu menjadi orang yang paling pertama bersikap siaga secara berlebihan. Ia akan berdiri kaku di balik jendela, mengintip dengan cemas dari celah kecil tirai kain sebelum keberaniannya terkumpul untuk membuka pintu rumah. Bahkan, ibu kandung Arman yang tinggal tidak jauh dari kawasan Jalan Pasteur seringkali datang berkunjung dengan raut wajah yang selalu diselimuti kegelisahan terselubung. Setiap kali ibu mertuanya itu duduk di ruang tamu, pandangannya kerap kali menyapu sekeliling ruangan seolah sedang menunggu bahaya besar yang bisa datang menyergap kapan saja.
Ketika Wulandari menyajikan teh hangat, ibu mertuanya akan menatap Wulandari dengan tatapan mata yang sulit diartikan, penuh belas kasih namun sekaligus menyimpan rahasia kelam yang ditutupi rapat-rapat. Setiap kali Wulandari mencoba memancing percakapan mengenai masa lalu keluarga Arman di masa kecil, ibu mertuanya selalu mengalihkan pembicaraan dengan cepat, mengusap dadanya seraya mengucap kata alhamdulillah untuk mengubah topik secara mendadak. Wulandari juga beberapa kali menangkap basah bayangan tubuh Arman yang sedang berlutut di depan lemari pakaian saat Arman mengira istrinya sudah tertidur lelap di tengah malam. Di bawah remang-remang cahaya lampu tidur yang samar, Wulandari melihat jemari tangan Arman mengusap-usap gembok besi hitam di dalam lemari itu dengan gerakan lambat. Arman sering terduduk termenung di atas lantai dingin, menatap kotak kayu tua itu dalam durasi yang sangat lama dengan pancaran mata yang sukar diartikan. Ada perpaduan antara rasa bersalah yang amat berat, ketakutan yang mencekam, serta keputusasaan yang begitu dalam memancar dari raut wajah suaminya. Sore itu, hujan deras melanda seluruh kawasan Sukajadi tanpa ampun. Suara gumpalan air yang dihantamkan angin ke atas atap seng rumah kontrakan mereka terdengar begitu bising dan memekakan telinga. Jalur jalan kecil di depan rumah mulai tergenang air keruh. Arman belum juga pulang dari tempat kerjanya meski jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Wulandari duduk seorang diri di tepi ranjang kamar tidur mereka, mencoba mengalihkan pikirannya dengan merajut sebentuk taplak meja kecil berbahan benang wol. Angin malam yang dingin menyusup masuk melalui celah-celah kecil ventilasi kayu, membuat bulu kuduk Wulandari meremang seketika. Saat Wulandari berdiri dan hendak mengambil sebuah selimut tebal tambahan dari bagian atas lemari pakaian, ujung gaun panjang yang dikenakannya secara tidak sengaja tersangkut pada tumpukan celana kain milik Arman. Tumpukan celana itu tertarik keluar dan jatuh berserakan di atas lantai kamar. Di sudut paling dalam dari rak lemari yang kini kosong itu, kotak kayu berukir kuno itu kembali menampakkan wujudnya secara utuh. Gembok besi hitam yang berkarat itu menggantung bisu di sana, seolah sedang menantang Wulandari untuk kembali melihatnya. Entah dorongan gaib apa yang merasukinya, jemari Wulandari mendadak berhenti bergerak. Ia berdiri membeku sebelum akhirnya perlahan-lahan menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai kayu dingin. Wulandari berlutut tepat di hadapan lemari pakaian yang terbuka lebar itu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, jari jemarinya terulur menyentuh permukaan kayu tua kotak itu yang terasa sangat dingin dan agak kasar. Rasa ingin tahu yang selama 4 tahun ini ia kurung rapat-rapat di dalam lubuk hatinya, mendadak meledak hebat menembus segala pertahanan logikanya. Ada suara bisikan kecil di dalam jiwanya yang berkata bahwa ketenangan hidup rumah tangga yang selama ini ia jalani hanyalah selembar kain tipis yang ditutupi di atas jurang rahasia yang sangat berbahaya. Wulandari mendekatkan telinganya ke permukaan kotak kayu itu, menghirup aroma kayu lapuk bercampur bau besi tua yang menyeruak kuat. Di dalam keheningan kamar yang dikepung suara gemuruh hujan Sukajadi, sebuah pertanyaan besar bergaung tanpa henti di dalam benak Wulandari. Apakah benar kotak ini hanya menyimpan kenangan pahit masa kecil Arman sebagaimana yang selalu ditekankannya dengan derai air mata? Ataukah di dalam kotak tua yang terkunci ini sebenarnya tersimpan sebuah kebohongan raksasa yang siap meremukkan seluruh kehidupannya tanpa sisa? Keesokan harinya, sisa hujan semalam masih meninggalkan genangan air kecil di sepanjang jalan gang rumah kontrakan mereka di kawasan Sukajadi. Suasana pagi terasa begitu sunyi ketika Arman berpamitan untuk berangkat kerja ke sebuah kantor distributor di daerah Cicendo. Sebelum memanaskan mesin sepeda motornya, Arman sempat mengusap lembut kepala Wulandari dan tersenyum seperti biasa. Namun, Wulandari merasakan ada getaran aneh pada sapuan tangan suaminya, seolah ada beban amat berat yang sedang disembunyikan. Wulandari hanya bisa membalas senyuman itu dengan raut wajah yang berusaha tetap tenang, walau ingatan tentang kotak kayu tua di dasar lemari masih terus mengusik benaknya. Setelah Arman pergi meninggalkan rumah, Wulandari mencoba menyibukkan diri dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ia menyapu lantai ruang tamu, mencuci tumpukan pakaian, dan merapikan ruangan kecil yang menjadi tempat mereka menerima sedikit tamu. Namun, setiap kali langkah kakinya melewati pintu kamar tidur, bayangan kotak kayu berukuran kecil dengan gembok besi hitam berkarat itu seakan selalu melintas di kepalanya. Rasa penasaran yang tertanam sejak kemarin belum juga surut, malah kini membuat dadanya terasa sesak oleh rasa cemas yang tidak bertepi. Matahari mulai merambat naik,
hingga mendekati siang hari. Sekitar pukul 11, ketika Wulandari sedang melipat pakaian bersih di ruang depan, suara ketukan pintu terdengar berkali-kali. Ketukan itu tidak terlalu keras, namun teratur dan terdengar sangat ragu-ragu. Wulandari menghentikan tangannya, lalu merapikan gaun rumahan yang ia kenakan. Ia berjalan menuju pintu depan, menduga bahwa yang datang mungkin adalah tetangga sebelah rumah atau penjual makanan langganannya. Saat Wulandari membuka pintu kayu yang sedikit berderit itu, pemandangan di depannya langsung membuat langkah kakinya terhenti seketika. Berdiri seorang wanita berusia sekitar awal 30 tahun di atas teras rumahnya. Wanita itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan tampak amat lusuh. Wajahnya pucat, kelopak matanya sembab serta berwarna kemerahan seolah-olah baru saja menangis dalam waktu yang sangat lama. Wanita itu menggenggam sebuah map plastik bening yang tampak kusam di dalam dekapan dadanya. Wanita itu menatap Wulandari dengan pandangan mata yang penuh dengan kepedihan dan kebingungan. Selama beberapa detik, keduanya hanya saling pandang dalam keheningan yang cukup mencekam. Wanita itu kemudian membasahi bibirnya yang kering, lalu bertanya dengan suara yang pelan dan bergetar. Wanita itu menanyakan apakah benar rumah ini adalah tempat tinggal dari seorang pria bernama Arman. Wulandari menganggukkan kepala secara perlahan, mengiyakan pertanyaan tersebut dengan rasa heran yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Wulandari menjelaskan bahwa ia adalah istri dari Arman, lalu bertanya ada keperluan apa wanita tersebut mencari suaminya di siang hari seperti ini. Mendengar kata istri keluar dari mulut Wulandari, tubuh wanita itu mendadak gemetar hebat. Air mata yang sejak tadi ditahannya seketika menetes membahasi pipinya yang tirus. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ratna. Tanpa bersuara lagi, Ratna memohon agar diizinkan masuk sebentar ke dalam rumah, karena ada hal yang sangat penting dan mendesak yang harus ia sampaikan. Rasa iba serta dorongan rasa curiga membuat Wulandari tidak sanggup menolak permintaan tersebut. Wulandari menggeser tubuhnya, mempersilakan Ratna duduk di atas kursi kayu sederhana di ruang tamu mereka. Ratna duduk dengan posisi tubuh yang sangat kaku dan bersikap defensif. Tangannya yang gemetar perlahan membuka slot map plastik bening yang dibawanya. Dari dalam map itu, Ratna mengeluarkan beberapa lembar kertas fotokopi yang warnanya sudah agak kekuningan dan sudut-sudutnya tampak terlipat kusam. Ratna meletakkan lembaran-lembaran kertas itu di atas meja kayu di hadapan Wulandari dengan gerakan jari yang penuh ketakutan. Dengan suara serak yang terputus-putus oleh rasa sedih yang mendalam, Ratna mulai membocorkan kenyataan yang sangat mengejutkan. Ratna mengaku bahwa dirinya adalah istri sah Arman yang dinikahi secara siri 5 tahun lalu di daerah Ujung Berung, Bandung. Pernikahan itu terjadi tepat 1 tahun sebelum Arman mengenal dan menikahi Wulandari. Ratna menceritakan bahwa saat menikahinya dulu, Arman telah berjanji secara tertulis untuk menyerahkan mahar besar berupa sebidang tanah milik keluarganya. Namun, bukannya menepati janji manis tersebut, Arman justru menghilang tanpa jejak hanya beberapa bulan setelah pernikahan siri mereka berlangsung. Arman pergi meninggalkan Ratna begitu saja tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, dan tanpa pernah membayarkan mahar besar yang telah disepakati bersama. Akibat ulah Arman yang kabur secara mendadak, keluarga besar Ratna terjerat masalah hukum yang sangat rumit dengan pihak pemilik tanah asal, hingga membuat kehidupan Ratna dan keluarganya hancur berantakan selama bertahun-tahun. Wulandari mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Ratna dengan tatapan mata kosong. Rasanya seluruh darah di dalam tubuhnya mendadak berhenti mengalir. Kepala Wulandari terasa sangat berat, seolah-olah atap rumah kontrakan mereka mendadak runtuh menimpa dirinya. Wulandari mencoba menenangkan dirinya sendiri, meyakinkan hatinya bahwa wanita di hadapannya ini mungkin sedang salah orang atau berniat jahat untuk merusak kebahagiaan orang lain. Namun, ketika Wulandari meraih lembaran kertas fotokopi di atas meja dan memeriksanya satu persatu, tangannya langsung gemetar hebat. Di lembar pertama, tertera sebuah surat keterangan nikah siri yang mencantumkan nama lengkap Arman, nomor identitas kependudukannya, serta tanda tangan suaminya yang sangat khas dan tidak mungkin dipalsukan. Di bawahnya, terdapat fotokopi lembar perjanjian pembagian mahar tanah yang ditandatangani di atas materai. Tak hanya itu, pada lembaran berikutnya, ada sebuah foto buram yang memperlihatkan Arman sedang duduk bersandingan dengan Ratna di sebuah ruangan sederhana,
mengenakan pakaian pengantin warna putih. Ratna menangis makin sejadi-jadinya di hadapan Wulandari. Ratna bersumpah bahwa dirinya tidak datang untuk merusak kehidupan rumah tangga Wulandari atau merebut Arman kembali ke pelukannya. Ratna menegaskan bahwa ia hanya datang untuk mencari kejelasan dan menuntut haknya serta keadilan atas beban hukum yang selama 5 tahun ini harus ia tanggung seorang diri akibat perbuatan tidak bertanggung jawab dari Arman. Ratna mengaku telah bertahun-tahun mencari keberadaan Arman, hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan rumah kontrakan ini dari seorang kerabat lama di kawasan Pasteur. Sebelum meninggalkan rumah, Ratna menyisakan beberapa lembar dokumen fotokopi tersebut di atas meja agar Wulandari bisa membacanya kembali secara teliti. Ratna memohon maaf karena harus menyampaikan kabar pahit ini kepada Wulandari. Namun ia menegaskan bahwa Wulandari berhak mengetahui siapa sosok pria yang selama ini tidur di sampingnya setiap malam. Setelah Ratna pergi melangkahkan kaki keluar dari gang rumah mereka, Wulandari terduduk lemas di atas lantai ruang tamu. Lembaran kertas fotokopi itu tergenggam erat di jemarinya yang dingin. Air mata Wulandari menetes satu persatu, membasahi tumpukan kertas yang kini menjadi saksi kehancuran kepercayaannya. Sore hari berlalu begitu cepat berganti menjadi malam yang sangat kelam. Suara deru mesin sepeda motor Arman terdengar berhenti di depan rumah sekitar pukul 7 malam. Wulandari masih duduk diam di tempat yang sama, di atas kursi kayu ruang tamu yang gelap tanpa dinyalakan lampu satupun. Arman melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah yang tampak lelah setelah seharian bekerja di Cicendo. Saat Arman menekan saklar lampu dinding, cahaya terang seketika menerangi ruang tamu. Arman terkejut melihat istrinya duduk membeku di dalam kegelapan dengan raut wajah yang pucat pasi dan mata yang membengkak merah. Arman mendekat dengan rasa cemas, bertanya dengan lembut mengenai apa yang telah terjadi pada istrinya selama ia pergi bekerja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wulandari menggeser tumpukan kertas fotokopi dari atas meja ke hadapan Arman. Saat mata Arman menangkap tulisan pada lembaran surat nikah siri dan foto dirinya bersama Ratna, perubahan raut wajah suaminya benar-benar sangat mengejutkan. Warna kulit Arman yang tadinya hangat seketika berubah pucat bagaikan mayat. Matanya membelalak lebar, dan tubuhnya berdiri kaku selama beberapa detik sebelum akhirnya ia melemparkan lembaran kertas itu ke lantai dengan gerakan yang sangat kasar. Arman mendadak berteriak dengan nada suara yang penuh kepanikan dan kemarahan yang meluap-luap. Arman bersumpah dengan menyebut nama Allah berulang kali, mengatakan bahwa semua tuduhan dan dokumen yang dibawa oleh wanita itu adalah sebuah kebohongan besar yang sengaja direkayasa. Arman menegaskan bahwa Ratna adalah seorang perempuan penipu yang memiliki gangguan jiwa berat yang dahulu pernah mencoba memeras keluarganya. Arman mengaku bahwa foto itu hanyalah hasil rekayasa dan surat-surat tersebut dibuat untuk menghancurkan nama baik serta kehidupan rumah tangga mereka yang sedang tenang. Untuk meyakinkan Wulandari, Arman bahkan berjalan cepat ke meja sudut kamar, meraih kitab suci, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dengan derai air mata yang mengucur deras di pipinya, Arman bersumpah di bawah ancaman murka Allah bahwa dirinya tidak pernah menikahi wanita bernama Ratna tersebut dan tidak pernah memiliki utang mahar apapun kepada siapapun. Arman berlutut di depan Wulandari, menangis terisak-isak sembari memegang erat kedua kaki istrinya, memohon agar Wulandari lebih mempercayai suami sendiri daripada ucapan seorang wanita asing yang tidak jelas asal-usulnya. Wulandari menatap suaminya yang sedang bersujud di kakinya dengan perasaan yang sangat hancur dan campur aduk. Di satu sisi, ketulusan dan derai air mata Arman tampak begitu nyata seolah-olah ia memang tidak bersalah dan sedang menjadi korban fitnah. Namun di sisi lain, ketakutan yang memancar dari mata Arman saat pertama kali melihat dokumen itu, serta misteri tentang kotak kayu tua yang masih terkunci rapat di dalam lemari pakaian mereka, membuat benih keraguan di dalam hati Wulandari kini bertunas makin lebat dan menusuk hingga ke bagian jiwanya yang paling dalam. Malam penuh ketegangan itu berlalu meninggalkan sisa kelelahan yang amat sangat di dalam dada Wulandari. Matahari pagi kembali terbit menyinari atap-atap rumah di kawasan Sukajadi, namun kehangatan cahayanya sama sekali tidak mampu mengusir rasa dingin yang membekukan suasana di dalam rumah kontrakan mereka. Arman berangkat ke kantor distributor di kawasan Cicendo jauh lebih pagi dari biasanya. Sebelum pergi, Arman sama sekali tidak berani menatap langsung ke dalam mata Wulandari. Suaminya itu hanya pamit dengan tergesa-gesa, menggeledah saku celananya dengan gerakan canggung,
lalu memanaskan mesin sepeda motornya dengan wajah yang pucat dan gelisah. Wulandari berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang sepi. Di atas meja kayu, lembaran kertas fotokopi yang dibawa oleh Ratna kemarin masih tergeletak bisu. Wulandari tidak sanggup membuang kertas-kertas itu, namun ia juga tidak sanggup terus-menerus menatapnya. Pikiran Wulandari benar-benar kacau, terombang-ambing di antara sumpah atas nama Allah yang diucapkan Arman semalam dan kebenaran dokumen yang tampak begitu nyata di hadapannya. Sekitar pukul 9 pagi, ketika Wulandari sedang duduk melamun di teras depan, sebuah langkah kaki yang terburu-buru terdengar memasuki gang rumah mereka. Wulandari mendongak dan melihat sosok ibu mertuanya berjalan cepat menuju ke arah rumahnya. Ibu mertuanya tinggal di daerah Pasteur, tidak terlalu jauh dari Sukajadi, namun kedatangannya di pagi hari tanpa memberi kabar terlebih dahulu adalah hal yang sangat jarang terjadi. Wajah ibu mertuanya tampak sangat tegang. Mata tua wanita itu menyapu sekeliling halaman rumah dengan pandangan liar, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Di tangannya, ibu mertuanya memegang sebuah kantong plastik berisi kue basah yang tampak diremas agak kuat. Wulandari segera berdiri dan menyambut ibu mertuanya dengan membungkukkan badan penuh hormat, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sembab akibat menangis semalaman. Ibu mertuanya melangkah masuk ke dalam ruang tamu tanpa menunggu diajak. Ia langsung meletakkan kantong plastik makanan itu di atas meja, tepat di samping tumpukan kertas fotokopi yang sengaja belum dirapikan oleh Wulandari. Begitu mata ibu mertuanya menangkap keberadaan lembaran kertas fotokopi tersebut, tubuh wanita tua itu mendadak membeku. Ekspresi wajahnya berubah dari cemas menjadi sangat panik dalam hitungan detik. Ibu mertuanya dengan cepat meraih kertas-kertas itu, meremasnya sedikit, lalu menatap Wulandari dengan sorot mata yang dipenuhi amarah yang dibuat-buat. Ibu mertuanya bertanya dengan nada suara yang sengaja dibikin tinggi dan keras, menanyakan mengapa kertas-kertas kotor milik wanita penipu itu masih ada di dalam rumah ini. Sebelum Wulandari sempat memberikan jawaban atau penjelasan apapun, suara langkah kaki kembali terdengar dari arah luar pagar rumah. Ratna berdiri di sana, di ujung teras depan. Wanita itu kembali datang, kali ini mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi, membawa sebuah map berwarna hijau tua yang tampak lebih tebal. Wajah Ratna masih memperlihatkan rasa lelah dan sedih, namun matanya memancarkan keteguhan untuk mendapatkan haknya yang selama bertahun-tahun ini diabaikan. Melihat kedatangan Ratna di ambang pintu, ibu mertua Wulandari seketika melompat dari kursi kayu. Wanita tua itu berlari menuju teras depan bagaikan orang yang kehilangan akal sehatnya. Sebelum Ratna sempat mengucapkan sepatah kata pun atau melangkahkan kaki melewati ambang pintu, ibu mertuanya langsung memaki-maki Ratna dengan kalimat-kalimat yang sangat kasar dan pedas. Ibu mertuanya berteriak dengan suara melengking yang sanggup terdengar hingga ke rumah-rumah tetangga di sekitarnya. Ia menuduh Ratna sebagai perempuan gila tidak tahu malu yang sengaja datang untuk memeras uang keluarganya dan merusak kebahagiaan rumah tangga anak kandungnya. Ibu mertuanya mengibaskan tangannya dengan kasar, mendorong bahu Ratna agar menjauh dari teras rumah. Ia mengancam akan memanggil pengurus warga setempat dan melaporkan Ratna ke pihak kepolisian daerah Sukajadi jika wanita itu tidak segera mengangkat kaki dari tempat tersebut. Di tengah makian yang dilontarkan ibu mertuanya, Ratna berdiri gemetar dengan air mata yang menetes deras di pipinya. Ratna mencoba berbicara dengan tenang, memohon agar ibu mertuanya mengingat kembali masa-masa di mana wanita tua itu sendiri yang datang ke rumah keluarga Ratna di daerah Ujung Berung untuk melamar dan meminta izin agar pernikahan Siri Arman bisa dilaksanakan secara diam-diam. Ratna mengingatkan bagaimana ibu mertuanya dulu berjanji akan menyetujui penyerahan mahar berupa surat tanah milik keluarga sebagai jaminan kehidupan Ratna. Namun, mendengar perkataan Ratna mengenai kejadian di Ujung Berung tersebut, reaksi ibu mertuanya justru makin meledak-ledak dan brutal. Wanita tua itu mengangkat tangan kanannya ke udara, menunjuk-nunjuk wajah Ratna dengan jari yang gemetar hebat. Ibu mertuanya bersumpah dengan menyebut nama Allah berulang-ulang kali bahwa dirinya tidak pernah mengenal sosok wanita bernama Ratna, tidak pernah menginjakan kaki di kawasan Ujung Berung, dan tidak pernah membiarkan Arman menikahi perempuan manapun selain Wulandari. Ia terus berteriak histeris mengusir Ratna, melarangnya mendekati rumah ini lagi selamanya.
Ratna yang merasa terus-menerus mendapat perlakuan kasar dan ancaman fisik akhirnya tidak mampu bertahan lagi. Dengan hati yang hancur dan tubuh bergetar, Ratna melangkah mundur meninggalkan teras. Sebelum berbalik berjalan menyusuri gang Sukajadi, Ratna menatap Wulandari yang berdiri terpaku di balik pintu. Ratna berbisik dengan nada suara yang penuh rasa iba, memperingatkan Wulandari bahwa kebohongan yang dibangun oleh keluarga ini sangatlah besar dan tebal, dan Wulandari hanyalah korban berikutnya yang sedang ditumbalkan untuk menutupi busuknya kesalahan masa lalu Arman. Setelah sosok Ratna hilang di belokan gang, ibu mertuanya melangkah masuk kembali ke dalam rumah dengan napas yang memburu berat. Wanita tua itu langsung menghempaskan tubuhnya ke atas kursi kayu, mengelus dadanya yang kempas-kempis akibat emosi yang meluap. Wulandari yang masih berada dalam kondisi terguncang, berjalan perlahan menuju dapur untuk mengambilkan secangkir air hangat guna menenangkan ibu mertuanya. Ketika Wulandari kembali ke ruang tamu dan menyerahkan cangkir berisi air hangat itu, disitulah Wulandari mulai menangkap keanehan-keanehan yang sangat mencolok pada diri ibu mertuanya. Ibu mertuanya meraih cangkir kaca tersebut dengan kedua tangannya. Namun, jemari wanita tua itu gemetar begitu hebat hingga air hangat di dalam cangkir terombang-ambing dan terpercik keluar mengenai permukaan meja. Suara gesekan antara cangkir kaca dan tatakannya berdetak berkali-kali, menimbulkan bunyi denting halus yang mencerminkan ketakutan yang teramat sangat dari dalam diri ibu mertuanya. Ketakutan itu bukanlah ketakutan dari seseorang yang sedang menghadapi pemeras atau penipu, melainkan ketakutan panik dari seorang pelaku yang rahasia kejahatannya hampir terbongkar secara keseluruhan. Wulandari duduk diam di hadapan ibu mertuanya, menatap lekat-lekat setiap perubahan raut wajah wanita tua itu. Wulandari sengaja tidak membuka suara sedikit pun, membiarkan keheningan mengisi ruang tamu mereka selama beberapa saat. Ibu mertuanya yang merasa canggung dengan tatapan mata Wulandari, berusaha mencairkan suasana. Dengan suara yang dipaksakan agar terdengar tenang dan penuh kasih sayang, ibu mertuanya mengusap bahu Wulandari. Ia mengucap kata alhamdulillah, bersyukur karena Arman mendapatkan seorang istri yang solehah dan berbakti seperti Wulandari yang tidak mudah terpengaruh oleh fitnah orang luar. Ibu mertuanya meyakinkan Wulandari agar tidak perlu memikirkan masalah ini lagi dan menyerahkan semuanya kepada Arman dan dirinya untuk diselesaikan. Namun, di tengah-tengah usahanya untuk menenangkan Wulandari, ibu mertuanya justru melakukan sebuah kesalahan fatal yang membongkar sendiri kebohongannya. Ibu mertuanya mendadak mengutuk kelakuan keluarga Ratna di Ujung Berung. Tanpa diminta dan tanpa ada yang menanyakan, ibu mertuanya bercerita dengan nada emosional bahwa keluarga Ratna di Ujung Berung memang sejak dulu terkenal suka menuntut harta dan selalu menggunakan masalah mahar tanah itu untuk memeras orang lain. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut ibu mertuanya, jantung Wulandari serasa berhenti berdetak seketika. Wulandari memajukan duduknya, menatap lurus ke dalam pupil mata ibu mertuanya yang mendadak membesar. Dengan suara pelan namun sangat tegas, Wulandari bertanya kepada ibu mertuanya. Wulandari mempertanyakan bagaimana mungkin ibu mertuanya bisa mengetahui secara detail bahwa keluarga Ratna berasal dari daerah Ujung Berung dan memiliki masalah mengenai mahar tanah. Padahal sejak awal Ratna datang kemarin hingga saat ini, Wulandari sama sekali belum pernah menceritakan detail isi dokumen tersebut kepada ibu mertuanya. Bahkan saat Arman bersumpah semalam, Arman hanya mengatakan bahwa wanita itu adalah penipu gangguan jiwa tanpa pernah menyebutkan lokasi Ujung Berung ataupun detail mengenai tuntutan tanah. Pertanyaan dingin dari Wulandari itu seketika menghantam ibu mertuanya bagaikan petir di siang bolong. Raut wajah wanita tua itu mendadak berubah pucat pasi, jauh lebih pucat dari wajah Arman semalam. Bibirnya mendadak terkunci rapat. Gagu tidak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan, mencari alasan untuk menutupi kejanggalan ucapannya sendiri. Tangannya yang memegang cangkir makin gemetar hebat, hingga air di dalamnya hampir tumpah seluruhnya. Ibu mertuanya dengan terburu-buru meletakkan cangkir itu kembali ke atas meja dengan gerakan yang kasar. Tanpa menjawab pertanyaan Wulandari, ibu mertuanya langsung berdiri dari kursi. Dengan alasan mendadak merasa pusing kepala dan ada urusan mendesak yang harus diurus di rumahnya di Pasteur, ibu mertuanya menyambar tas tangannya dan berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah kontrakan Wulandari tanpa berani menoleh sedikit pun ke belakang. Wulandari berdiri di ambang pintu,
Menyaksikan punggung ibu mertuanya yang berjalan cepat dan panik menyusuri gang Sukajadi hingga menghilang dari pandangan. Wulandari memegang dadanya yang terasa sangat nyeri dan sesak. Kini, tidak ada lagi keraguan yang tersisa di dalam benaknya. Sandiwara penuh ketakutan yang diperagakan oleh ibu mertuanya baru saja menegaskan satu hal yang sangat pahit. Arman dan ibunya telah bekerja sama menyembunyikan sebuah rahasia kelam dari dirinya, dan pernikahan yang ia bangun di atas dasar cinta tulus selama 4 tahun ini hanyalah sebuah panggung kebohongan yang sangat rapi. Hari-hari setelah kedatangan ibu mertuanya dan kemunculan Ratna berubah menjadi deretan malam yang panjang dan menyiksa bagi Wulandari. Suasana di dalam rumah kontrakan kecil mereka di kawasan Sukajadi, Kota Bandung, kini terasa begitu dingin, hampa, dan dipenuhi oleh prasangka yang menumpuk. Arman yang biasanya selalu ramah, lembut, dan penuh perhatian, kini telah berubah menjadi sosok pria yang sangat asing dan sulit dikenali. Suaminya itu makin sering pulang larut malam dengan alasan ada jam kerja tambahan dan penataan ulang barang di gudang kantor distributor Cicendo. Namun, setiap kali tiba di rumah, pakaian kerja Arman selalu tercium bau asap rokok yang sangat menyengat. Padahal selama 4 tahun mengarungi hidup bersama, Arman sama sekali tidak pernah merokok. Hubungan mereka yang dahulu penuh dengan keterbukaan kini dibatasi oleh tembok kecurigaan yang tebal. Wulandari memilih untuk lebih banyak diam ketika menyiapkan makan malam, sementara Arman sibuk menatap layar telepon selulernya dengan kening berkerut dan napas yang memburu. Jika Wulandari mencoba membuka percakapan mengenai masalah pekerjaan atau sekadar menanyakan kabar kesehatannya, Arman hanya membalas dengan jawaban singkat yang dingin, lalu berpindah duduk ke sudut sofa ruang tamu sembari terus memegang telepon selulernya rapat-rapat. Suatu pagi di hari Selasa, ketika Wulandari hendak menyapu teras depan rumahnya, pandangannya tertuju pada kotak surat berbahan seng yang terpasang di tiang pagar besi. Di dalam kotak yang biasanya hanya berisi tagihan listrik dan air itu, terselip sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim maupun alamat asal. Tangannya yang gemetar meraih amplop tersebut, lalu membukanya dengan perlahan karena firasat buruk mulai memenuhi dadanya. Di dalam amplop coklat itu, terdapat selembar kertas HVS putih yang berisi tulisan tangan kasar menggunakan tinta hitam. Tulisan itu berisi ancaman terbuka yang sangat mengerikan. Pengirim surat menuntut agar Arman segera melunasi utang mahar sebidang tanah dan menyelesaikan masalah hukum dari pernikahan sirinya di Ujung Berung. Jika dalam waktu dekat Arman terus-menerus bersembunyi dan tidak menunjukkan iktikat baik untuk membayar, maka pengirim surat mengancam akan membawa kasus penipuan ini ke jalur hukum kepolisian, melaporkan masalah ini ke tempat kerja Arman di Cicendo, serta menyebarkan dokumen pernikahan siri tersebut ke seluruh warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Membaca isi surat ancaman itu, kedua kaki Wulandari serasa lemas tak bertulang. Ia menyandarkan tubuhnya ke tiang pagar, berusaha menahan air mata yang hendak menetes. Belum sempat rasa terkejutnya mereda, 2 hari kemudian teror serupa kembali terjadi. Kali ini, saat Wulandari sedang berada di dapur pada pertengahan malam, ia mendengar suara gesekan kertas yang disusupkan lewat celah bawah pintu depan. Ketika Wulandari berlari ke depan dan membuka pintu, gang rumahnya sudah tampak sepi dan gelap. Di atas ubin teras, tergeletak selembar kertas fotokopi berisikan surat tuntutan hukum dari pihak keluarga Ratna yang sudah dibubuhi stempel dari sebuah kantor bantuan hukum di Bandung. Teror tanpa henti ini tidak berhenti sampai di situ saja. Tekanan fisik dan mental yang dialami Wulandari makin diperparah oleh berubahnya sikap warga sekitar di kawasan Sukajadi. Gang kecil menuju rumah kontrakan mereka yang biasanya dipenuhi oleh tegur sapa ramah para tetangga, mendadak berubah menjadi lingkungan yang sangat memusuhinya. Setiap kali Wulandari berjalan keluar rumah untuk membeli bahan makanan pokok di warung sayur milik Bu Mimin yang terletak di tepi jalan pasir Kaliki, langkah kakinya selalu disambut oleh tatapan mata yang aneh dan penuh rasa curiga dari warga sekitar. Ibu-ibu tetangga yang sedang berkumpul antri membeli sayuran mendadak menghentikan obrolan mereka begitu melihat keberadaan Wulandari. Suasana ramah yang biasanya mengisi warung Bu Mimin mendadak berubah menjadi hening dan canggung. Bisikan-bisikan halus namun sangat tajam terdengar jelas di telinga Wulandari saat ia berpaling untuk memilih sayuran. Para tetangga mulai membicarakan desas-desus kelam tentang suaminya. Kabar burung bahwa Arman adalah seorang pria penipu yang sudah memiliki istri siri terlantarkan di Ujung Berung dan melarikan diri dari kejaran utang mahar telah menyebar luas dari mulut ke mulut.
Bu Mimin sendiri, yang biasanya sangat ramah dan suka bersenda gurau, kini melayaninya dengan raut wajah yang dingin dan enggan menatap mata Wulandari saat menyerahkan uang kembalian. Wulandari merasa sangat malu, tertekan, dan terisolasi di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, padahal ia sama sekali tidak tahu menahu mengenai kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh suaminya. Puncak dari segala tekanan dan rasa sakit hati itu akhirnya meledak pada Kamis malam. Suara deru mesin sepeda motor Arman terdengar berhenti di teras rumah sekitar pukul 9 malam. Arman melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah yang sangat lesu dan pakaian kerja yang berantakan. Wulandari yang sudah menunggu sejak sore, berdiri di tengah ruang tamu sembari memegang tumpukan surat ancaman dan lembaran tuntutan hukum yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Tanpa mengulur waktu lagi, Wulandari meletakkan tumpukan kertas itu di atas meja kayu tepat di hadapan Arman. Dengan suara yang gemetar dan mata yang membengkak merah karena menahan rasa sedih, Wulandari memohon agar Arman memberikan penjelasan yang sejujurnya. Wulandari meminta agar suaminya berhenti bersandiwara, berhenti berbohong, dan mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya, Ratna, dan ibu mertuanya. Wulandari menegaskan bahwa ia tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan, teror surat kaleng, dan cemoohan dari para tetangga di Sukajadi. Namun, reaksi yang ditunjukkan Arman malam itu sungguh di luar dugaan Wulandari dan sangat menyakitkan hati. Arman yang merasa makin terdesak dan terpojok oleh bukti-bukti tersebut, tidak lagi bersikap lembut atau menangis berlutut seperti yang dilakukannya beberapa hari lalu. Rasa takut dan kepanikan yang membakar dirinya justru mengubah Arman menjadi sosok pria yang sangat emosional, bersikap kasar, dan serang balik secara verbal. Arman menyambar tumpukan surat ancaman di atas meja dengan gerakan yang sangat kasar, meremas kertas-kertas tersebut hingga hancur di dalam genggamannya, lalu melemparkannya ke lantai rumah. Arman membentak Wulandari dengan suara keras yang melengking hingga terdengar menyusup keluar jendela rumah kontrakan mereka. Arman menuding Wulandari sebagai seorang istri yang tidak tahu berterima kasih dan tidak memiliki rasa setia sedikit pun kepada suami. Arman menuduh Wulandari sebagai istri durhaka yang lebih memilih memercayai tulisan dari surat kaleng tidak jelas dan gosip murahan tetangga daripada memercayai suami sendiri yang selama 4 tahun ini telah bekerja keras membanting tulang mencari nafkah untuk membiayai hidup mereka. Arman menegaskan bahwa sikap Wulandari yang terus-menerus meragukan kejujurannya dan mencecar dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan tuduhan adalah sebuah bentuk pembangkangan besar yang sangat dibenci dan berdosa di hadapan Allah. Arman terus meluapkan emosinya dengan kata-kata yang mendiskreditkan mental Wulandari. Ia mengklaim bahwa Wulandari adalah wanita yang lemah, mudah diadu domba oleh orang luar, dan sengaja mencari-cari alasan untuk merusak kedamaian rumah tangga mereka sendiri. Arman menyatakan bahwa jika rumah tangga mereka hancur, maka seluruh kesalahannya ada di pundak Wulandari yang tidak sanggup menjadi benteng pelindung bagi suaminya saat diterpa fitnah. Mendengar tuduhan-tuduhan kejam yang keluar dari mulut pria yang sangat dicintainya itu, dada Wulandari serasa dihantam oleh batu yang sangat besar. Hatinya hancur berkeping-keping. Wulandari hanya bisa berdiri membeku, menatap wajah Arman yang penuh dengan amarah dan manipulasi. Ketulusan cinta yang selama ini ia agungkan runtuh seketika. Wulandari menyadari bahwa suami yang tidur di sampingnya setiap malam kini telah menggunakan rasa bersalah dan manipulasi emosi untuk mengunci mulutnya agar tidak menuntut kebenaran. Tanpa mengucapkan sepatah kata balasan pun, Wulandari melangkah mundur perlahan menuju kamar tidur mereka. Ia menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam, meninggalkan Arman yang masih bernapas memburu di ruang tamu. Di dalam kegelapan kamar tidur, Wulandari duduk bersimpuh di samping ranjang. Air matanya menetes tanpa suara membasahi sprei. Dari balik pintu kamar yang terkunci, Wulandari kemudian mendengar suara langkah kaki Arman menyusul masuk ke kamar mandi. Lalu terdengar bunyi derit pintu lemari pakaian dibuka di ruang tengah. Suara gesekan gembok besi hitam tua di dalam lemari itu kembali terdengar samar di tengah heningnya malam. Wulandari memeluk kedua lututnya erat-erat, menyadari bahwa kepercayaan di antara mereka telah hancur sepenuhnya tanpa sisa, dan badai besar yang sesungguhnya kini sedang bergerak cepat mendekati kehidupan mereka. Malam Minggu tiba di kawasan pemukiman padat Sukajadi, Kota Bandung. Hujan gerimis tipis menyiram jalanan gang yang sempit, menciptakan kelembapan dingin yang menyusup hingga ke dalam celah dinding rumah.
Di rumah kontrakan kecil tempat Arman dan Wulandari tinggal, suasana malam itu mendadak ramai tidak seperti biasanya. Giliran rumah mereka yang menjadi tempat penyelenggaraan pengajian rutin bulanan warga lingkungan setempat. Puluhan tetangga, mulai dari bapak-bapak pengurus lingkungan, ibu-ibu majelis taklim, hingga beberapa tokoh masyarakat tampak memadati ruang tamu dan teras depan yang sudah ditutupi terpal plastik sederhana. Arman dan ibunya, yang sengaja datang dari kawasan Pasteur sejak sore hari, tampil begitu ceria dan sangat ramah di hadapan warga. Arman mengenakan baju koko warna putih bersih dengan peci hitam melingkar di kepalanya, tersenyum lebar sembari menyalami setiap tamu yang datang melintasi pintu depan. Ibu mertua Wulandari juga sibuk membagikan piring berisi kue basah dan secangkir teh hangat kepada para tetangga, berakting seolah-olah keluarga mereka adalah keluarga yang sangat taat, dermawan, dan harmonis di lingkungan Sukajadi. Sandiwara manis itu sengaja dipamerkan oleh Arman dan ibunya untuk menepis segala desas-desus kelam dan rumor jahat yang belakangan ini merebak di warung-warung sayur sekitarnya. Di sudut ruang tamu, Wulandari duduk bersimpuh dengan mengenakan mukena warna krem. Hatinya merasa sangat hampa, sesak, dan tersiksa melihat kepalsuan yang dipamerkan oleh suami dan ibu mertuanya di hadapan publik. Wulandari terpaksa mengulas senyum tipis ketika beberapa ibu tetangga menyapanya, padahal di dalam dadanya, rasa sakit akibat bentakan dan tuduhan durhaka yang dilontarkan Arman 2 malam lalu masih menganga sangat lebar. Wulandari merasa bagaikan seorang tawanan yang dipaksa menghadiri panggung pertunjukan yang penuh dengan sandiwara kebohongan. Acara pembacaan doa dan ceramah singkat yang dipimpin oleh ketua lingkungan baru saja selesai dilaksanakan. Ketika para tetangga sedang menikmati hidangan makanan malam dan berbincang-bincang santai di teras, tiba-tiba dari arah jalan gang di luar rumah, terdengar suara langkah kaki yang cukup ramai mendekati pagar besi. Suasana riuh pembicaraan warga mendadak meredup saat 4 orang asing melangkah masuk melewati terpal teras tanpa ragu-ragu. Di barisan paling depan, berdiri Ratna dengan raut wajah yang sangat tegar dan mata yang menatap lurus. Namun kali ini, Ratna tidak datang seorang diri untuk dicaci maki seperti kejadian sebelumnya. Di samping kanan dan kirinya, berdiri 2 orang pria setengah baya berwajah tegas yang mengenakan pakaian batik rapi. Dan yang paling mengejutkan, di belakang mereka melangkah seorang ustadz tua yang sangat disegani, mengenakan jubah putih dan serban yang terlingkar rapi di lehernya. Ustadz tua itu bernama Ustadz Mansur, seorang tokoh agama yang sangat dikenal dan dihormati oleh masyarakat luas di kawasan Ujung Berung, Bandung. Kehadiran 4 orang tersebut membuat puluhan warga yang berada di teras dan ruang tamu mendadak terdiam 1000 bahasa. Suasana seketika menjadi sangat canggung dan tegang. Arman yang tadinya sedang tertawa bersama ketua lingkungan, seketika menghentikan tawanya. Cangkir teh yang sedang dipegang oleh ibu mertua Wulandari mendadak bergetar keras, hingga cairan hangat di dalamnya tumpah membasahi lantai ubin. Ratna melangkah maju hingga berdiri tepat di tengah-tengah ruang tamu, di hadapan puluhan tetangga yang menatap dengan raut penuh keheranan. Dengan suara yang nyaring, tegas, dan penuh wibawa, Ratna memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ketua lingkungan dan seluruh warga Sukajadi karena harus menyela acara pengajian malam itu. Ratna menegaskan bahwa ia terpaksa datang membawa para saksi kunci karena Arman dan ibunya terus-menerus berbohong kepada publik, memfitnah dirinya sebagai orang gila penipu, serta melarikan diri dari tanggung jawab hukum dan agama selama 5 tahun terakhir. Arman seketika berdiri dari duduknya dengan raut wajah merah padam penuh amarah. Arman berteriak menuding wajah Ratna dan menyuruhnya segera pergi meninggalkan rumahnya. Arman mencoba memengaruhi para tetangga dengan mengatakan bahwa Ratna datang membawa rombongan penipu untuk mencemarkan nama baik keluarganya di depan umum. Ibu mertua Wulandari juga ikut berdiri dari kursinya, berteriak histeris meminta warga sekitar untuk mengusir orang-orang asing tersebut dari teras rumah mereka. Namun, sebelum Arman sempat menyentuh atau mendorong mereka keluar, Ustadz Mansur melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya ke udara. Dengan suara yang berat, tenang, namun memancarkan wibawa yang sangat kuat, Ustadz Mansur menyebut nama lengkap Arman dan meminta pria itu untuk tidak menambah tumpukan dosa dengan mengucapkan kebohongan baru di hadapan majelis yang mulia ini. Ustadz Mansur menyatakan secara terbuka di depan puluhan warga Sukajadi bahwa 5 tahun lalu, di rumah kediamannya di kawasan Ujung Berung, dirinya sendiri yang telah memimpin, membacakan akad,
dan meresmikan pernikahan siri antara Arman dengan Ratna. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Ustadz Mansur, seluruh warga yang hadir di ruang tamu mendadak berbisik riuh. Suasana menjadi gempar. Ketua Lingkungan Sukajadi bersama beberapa tokoh masyarakat segera berdiri dari tempat duduk mereka untuk menenangkan suasana dan meminta Ustadz Mansur menjelaskan seluruh masalah ini secara terang benderang agar tidak timbul fitnah. Salah seorang pria setengah baya yang berdiri di samping Ratna, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Haji Supriyatna, melangkah maju sambil membuka sebuah berkas dokumen asli yang tersimpan rapi di dalam map kulit. Pria itu menjelaskan di hadapan warga bahwa dirinya adalah saksi utama sekaligus paman kandung dari Ratna. Pria itu membeberkan bahwa sebelum pernikahan siri dilaksanakan 5 tahun lalu, Arman telah menandatangani sebuah perjanjian tertulis di atas materai. Dalam perjanjian resmi itu, Arman berjanji akan memberikan mahar besar berupa sertifikat tanah asli milik keluarganya kepada Ratna sebagai syarat utama pernikahan. Namun, beberapa bulan setelah pernikahan siri berlangsung, Arman melarikan diri secara diam-diam di tengah malam tanpa pamit. Arman tidak pernah membayarkan mahar tanah yang telah dijanjikan tersebut, bahkan memalsukan dokumen penyerahan sertifikat tanah, hingga menyebabkan keluarga Ratna terjerat kasus penggelapan dan tuntutan hukum yang sangat berat di wilayah Ujung Berung. Pria itu kemudian menyerahkan lembaran kertas perjanjian bernomor resmi dan dokumen sertifikat tanah yang bermasalah tersebut kepada Ketua Lingkungan Sukajadi dan para tetangga yang duduk di barisan depan untuk diperiksa bersama. Arman yang sudah terpojok hebat masih mencoba mengelak dengan suara yang gemetar dan keringat dingin yang mengucur di pelipisnya. Arman berteriak bersumpah bahwa ibunya sama sekali tidak tahu menahu mengenai pernikahan siri tersebut, dan ibunya tidak pernah menyetujui hubungan apapun dengan Ratna. Arman berupaya keras menyelamatkan ibunya agar tidak terseret ke dalam masalah hukum yang makin membesar ini. Namun, Ustadz Mansur dengan tenang mengeluarkan selembar berkas foto cetak berukuran besar dari dalam tas kainnya. Foto tersebut memperlihatkan momen prosesi akad nikah siri 5 tahun lalu di Ujung Berung. Di dalam foto yang sangat jelas dan terang itu, Arman tampak duduk bersandingan dengan Ratna mengenakan pakaian pengantin. Dan tepat di samping kiri Arman, duduk ibu kandung Arman sendiri yang sedang tersenyum lebar menyaksikan prosesi pernikahan siri tersebut. Tak hanya itu, Ustadz Mansur juga menunjukkan lembar surat persetujuan keluarga di mana terdapat tanda tangan basah ibu mertua Wulandari sebagai pihak yang menyerahkan izin dan merestui pernikahan siri anaknya. Pernyataan, bukti dokumen, dan foto cetak yang ditunjukkan oleh Ustadz Mansur itu seketika menghantam Arman dan ibunya bagaikan ledakan besar yang meruntuhkan segalanya. Topeng kesucian, kepalsuan, dan kebohongan yang selama bertahun-tahun ini dipelihara rapat-rapat oleh ibu dan anak itu runtuh seketika tanpa ada satupun celah untuk membela diri lagi. Ibu mertua Wulandari mendadak terduduk lemas di atas lantai ubin. Wajahnya berubah pucat pasi bagaikan mayat, dan bibirnya terkunci rapat tanpa sanggup mengeluarkan kata-kata kebohongan lagi. Puluhan tetangga yang hadir di rumah kontrakan tersebut menatap Arman dan ibunya dengan raut wajah penuh kekecewaan, rasa jijik, dan celaan yang mendalam. Pandangan menghormati yang beberapa menit lalu diberikan warga kepada Arman, kini berubah total menjadi tatapan cemoohan yang sangat tajam. Ketua Lingkungan Sukajadi menggelengkan kepala dengan raut wajah kecewa yang amat sangat, menyatakan bahwa perbuatan melarikan diri dari pembayaran mahar, menelantarkan istri, dan memalsukan dokumen di hadapan agama adalah sebuah tindakan kelam yang sangat memalukan dan tidak bisa ditoleransi. Di tengah-tengah kehebohan, kegemparan warga, dan kebohongan besar yang terbongkar secara tragis di depan umum, Wulandari berdiri membeku di sudut ruang tamu. Tangan gemetarnya perlahan melepas kain mukena yang dikenakannya, seolah-olah sedang menanggalkan seluruh selubung ilusi yang selama 4 tahun ini membutakan matanya. Air mata Wulandari menetes deras tanpa suara, membasahi pipinya yang terasa amat dingin. Seluruh kebenaran kini telah terpampang nyata di depan mata kepala Wulandari sendiri, tanpa ada yang tersembunyi lagi. Pria yang selama 4 tahun ini ia cintai dengan murni, pria yang memberinya mahar cincin perak sederhana dan berulang kali bersumpah atas nama Allah di hadapannya, ternyata adalah seorang pembohong besar yang telah menelantarkan wanita lain, mencuri kebahagiaan orang, dan lari dari kejaran masalah hukum. Sumpah-sumpah manis, derai air mata palsu, dan tuduhan durhaka yang dilontarkan Arman kepadanya beberapa hari lalu semuanya hanyalah manipulasi busuk untuk menutupi kejahatannya.
Arman perlahan memalingkan wajahnya yang penuh dengan rasa malu luar biasa. Sama sekali tidak berani menatap mata Wulandari yang sedang berdiri gemetar di sudut ruangan. Kebohongan raksasa itu kini telah meledak total, menghancurkan martabat keluarga Arman di depan seluruh warga Sukajadi, dan menyisakan Wulandari yang berdiri sendirian di dalam puing-puing kehancuran rumah tangga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehebohan malam pengajian itu akhirnya mereda ketika para tetangga membubarkan diri satu persatu dengan langkah terburu-buru dan bisik-bisik yang menyengat. Ruang tamu rumah kontrakan di kawasan Sukajadi itu mendadak berubah menjadi sangat lengang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan dada. Ustadz Mansur, Pak Haji Supriyatna, dan Ratna telah melangkah pergi setelah menyerahkan salinan bukti-bukti kebohongan kepada ketua lingkungan setempat. Di tengah ruangan yang berantakan dengan cangkir-cangkir teh yang terbengkalai, Arman dan ibunya terduduk membeku di atas lantai ubin. Wajah suaminya tampak sangat pucat, sedangkan ibu mertuanya terus menunduk tanpa berani mengangkat kepala sedikitpun. Arman sempat berusaha mendekati Wulandari dengan melangkah pelan, mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menyentuh lengan istrinya. Arman mencoba membuka mulutnya, hendak mengucapkan kata-kata pembelaan atau alasan baru untuk meredam kemarahan. Namun, Wulandari langsung menarik tubuhnya menjauh dengan gerakan yang sangat dingin. Pandangan mata Wulandari yang biasanya memancarkan kelembutan kini berubah menjadi tatapan kosong yang teramat asing. Wulandari tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada teriakan kemarahan atau ceceran air mata yang keluar dari pelupuk matanya. Ia hanya membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam kamar tidur, lalu memutar kunci pintu rapat-rapat dari dalam. Malam itu, Wulandari tidak tidur sepicing pun. Ia duduk bersandar di sudut ranjang sembari menatap langit-langit kamar yang temaram. Dari balik pintu kamar yang terkunci, ia mendengar suara gaduh bisik-bisik antara Arman dan ibunya di ruang tamu. Sekitar pukul 2 dini hari, suara deru mesin sepeda motor Arman terdengar dinyalakan secara tergesa-gesa. Suaminya dan ibu mertuanya memilih melarikan diri di tengah kegelapan malam, pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut karena tidak sanggup menanggung rasa malu yang amat besar jika harus berhadapan dengan warga Sukajadi pada esok pagi. Ketika fajar menyingsing di atas langit kota Bandung, Wulandari berdiri dari duduknya. Kakinya terasa sangat berat dan kaku, namun pikirannya kini telah bulat sempurna. Rasa trauma, sakit hati, dan kekecewaan mendalam yang menumpuk selama beberapa minggu terakhir telah menghabiskan seluruh sisa cintanya kepada Arman. Wulandari menyadari bahwa bertahan di dalam rumah tangga yang dibangun di atas tumpukan kebohongan adalah sebuah tindakan yang membinasakan jiwanya sendiri. Ia harus mengambil langkah tegas untuk mengakhiri penderitaan ini secara hukum. Wulandari berjalan menuju lemari pakaian, membuka laci tempat penyimpanan berkas penting, lalu mengambil 2 buah buku nikah bergaris emas milik mereka. Buku nikah warna hijau dan merah itu ia masukkan ke dalam tas tangannya bersama dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga miliknya. Setelah merapikan pakaian yang dikenakannya, Wulandari melangkah keluar dari rumah kontrakan kecil itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Jalanan Gang Sukajadi di pagi hari mulai dipenuhi oleh aktivitas warga. Beberapa tetangga yang sedang berdiri di depan rumah sempat menatap Wulandari dengan raut wajah iba bercampur serba salah. Wulandari tidak membalas tatapan mereka. Ia hanya berjalan terus dengan tegak meski hatinya hancur berkeping-keping. Wulandari menghentikan angkutan umum di tepi jalan raya Pasir Kaliki, lalu meminta pengemudi untuk mengantarkannya menuju kantor urusan agama Kecamatan Sukajadi yang berada tidak jauh dari kawasan jalan Pasteur. Sesampainya di kantor urusan agama, suasana kantor masih relatif sepi karena jam pelayanan baru saja dibuka. Beberapa warga tampak sedang antri di bangku tunggu depan untuk mengurus dokumen kependudukan dan pendaftaran pernikahan. Wulandari mengambil nomor urut pendaftaran, lalu duduk menyendiri di bangku kayu paling ujung. Jemari tangannya meremas tali tas dengan sangat kuat, berusaha menahan guncangan emosi yang terus bergejolak di dalam dadanya. Setelah menunggu sekitar 20 menit, nomor urut Wulandari akhirnya dipanggil oleh petugas bagian pendaftaran. Wulandari berdiri dan melangkah menuju sebuah meja pelayanan yang berada di pojok ruangan. Di balik meja tersebut, duduk seorang petugas pria setengah baya bernama Pak Burhan yang mengenakan seragam dinas rapi. Pak Burhan menyapa Wulandari dengan ramah dan menanyakan maksud serta tujuan kedatangannya di pagi hari tersebut.
Dengan suara yang pelan namun terdengar mantap, Wulandari menyampaikan maksud kedatangannya. Wulandari menjelaskan bahwa ia ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Arman. Wulandari menceritakan secara singkat bahwa suaminya telah melakukan penipuan besar mengenai status pernikahan, melarikan diri dari kewajiban, dan telah mencemarkan nama baik keluarga. Wulandari kemudian mengeluarkan 2 buah buku nikah dan kartu tanda penduduk miliknya dari dalam tas, lalu menyerahkannya ke atas meja di hadapan petugas tersebut. Pak Burhan menganggukkan kepala memahami penjelasan Wulandari. Petugas itu mengambil 2 buah buku nikah tersebut, membuka halaman depan yang tertera foto pernikahan Arman dan Wulandari, lalu mulai mengetikkan nomor seri pendaftaran nikah serta nomor induk kependudukan kedua belah pihak ke dalam sistem komputer pelayanan resmi kantor urusan agama. Namun, baru beberapa menit jemari petugas itu menari di atas papan ketik komputer, gerakan tangannya mendadak berhenti total. Kening Pak Burhan berkerut sangat dalam. Layar komputer di hadapannya menampilkan sebuah peringatan tanda merah yang berkedip-kedip. Pak Burhan menyesuaikan letak kacamata bacanya, lalu memajukan wajahnya ke layar komputer untuk memeriksa ulang data yang baru saja dimasukkan. Petugas itu kembali mengetikkan nomor induk kependudukan Arman secara perlahan, huruf demi huruf, angka demi angka. Namun hasil yang muncul di layar tetap sama persis. Raut wajah Pak Burhan yang tadinya ramah seketika berubah menjadi sangat serius dan tegang. Petugas itu mengalihkan pandangannya dari layar komputer, menatap Wulandari dengan sorot mata yang dipenuhi rasa prihatin dan kebingungan yang amat sangat. Pak Burhan kemudian meminta izin kepada Wulandari untuk meninggalkan meja pelayanan sebentar. Petugas itu membawa 2 buah buku nikah milik Wulandari menuju ruangan kepala kantor urusan agama yang berada di bagian belakang gedung. Wulandari duduk sendirian di meja pelayanan dengan perasaan yang makin tidak menentu. Dadanya berdebar-debar sangat kencang. Ia bisa melihat dari kejauhan bagaimana Pak Burhan bersama kepala kantor urusan agama sedang membuka lembaran-lembaran buku arsip fisik berukuran besar di dalam ruangan tersebut. Kedua pejabat itu tampak berdiskusi dengan raut wajah yang sangat tegang, sesekali menunjuk arah dokumen pendaftaran 4 tahun lalu yang tersimpan di dalam lemari besi. Sekitar 15 menit kemudian, Pak Burhan keluar dari ruangan tersebut bersama dengan kepala kantor urusan agama. Kepala kantor yang merupakan seorang pria tua berwibawa itu duduk di samping Pak Burhan di hadapan Wulandari. Kepala kantor menghela napas panjang sebelum membuka pembicaraan, menatap Wulandari dengan pandangan mata yang sangat teduh namun menyimpan kabar pahit. Kepala kantor urusan agama itu mulai menjelaskan hasil pemeriksaan sistem kependudukan dan arsip resmi milik mereka secara perlahan-lahan. Kepala kantor membeberkan sebuah kenyataan hukum yang sangat mengerikan dan sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Wulandari sebelumnya. Dari hasil pelacakan sistem nasional dan pemeriksaan berkas fisik 4 tahun silam, terungkap bahwa seluruh dokumen kependudukan yang digunakan oleh Arman saat mendaftarkan pernikahan dengan Wulandari adalah dokumen palsu dan rekayasa identitas. Nomor induk kependudukan yang tercantum di dalam buku nikah milik Arman ternyata adalah nomor identitas fiktif yang tidak pernah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Tak hanya itu, surat keterangan status lajang dan kartu keluarga yang diserahkan Arman saat mengurus pendaftaran pernikahan 4 tahun lalu semuanya menggunakan stempel palsu dan identitas yang dibuat-buat. Kepala kantor menjelaskan bahwa Arman sengaja melakukan pemalsuan dokumen identitas kependudukan secara masif dan terstruktur saat hendak menikahi Wulandari 4 tahun lalu. Tujuan utama Arman menggunakan identitas palsu tersebut adalah untuk menyembunyikan jejak keberadaan dirinya dari pelacakan pihak keluarga Ratna, menghindari tuntutan hukum atas utang mahar tanah di ujung berung, serta memanipulasi sistem agar status pernikahan sirinya tidak terdeteksi oleh petugas kantor urusan agama. Mendengar penjelasan tersebut, tubuh Wulandari seketika bergetar hebat. Kepala Wulandari terasa sangat pusing dan pandangannya mendadak mengabur. Namun, dampak hukum yang dijelaskan oleh kepala kantor urusan agama berikutnya justru jauh lebih menghancurkan seluruh sisa hidup Wulandari. Kepala kantor menyatakan dengan nada suara yang sangat berat bahwa karena pernikahan 4 tahun lalu dilaksanakan menggunakan identitas palsu, status kependudukan fiktif, dan dokumen negara yang direkayasa, maka secara hukum negara dan ketetapan perundang-undangan pernikahan yang berlaku, akad nikah antara Arman dan Wulandari dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.
Hal ini berarti bahwa Wulandari tidak bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama sebagaimana mestinya, karena secara hukum negara, Wulandari sama sekali tidak pernah terikat dalam tali pernikahan yang sah dengan pria bernama Arman. 2 buah buku nikah warna merah dan hijau yang selama 4 tahun ini disimpannya dengan rapi di dalam lemari pakaian hanyalah selembar kertas tanpa nilai hukum yang tidak memiliki kekuatan apapun di mata negara. Kepala kantor urusan agama itu menambahkan bahwa status pernikahan Wulandari selama 4 tahun ini masuk dalam kategori pernikahan bodong, yang cacat hukum sejak awal mula dilaksanakan. Seluruh ikatan rumah tangga yang ia jalani, seluruh pengorbanan yang ia berikan, dan status dirinya sebagai seorang istri selama 4 tahun terakhir ini runtuh seketika tanpa menyisakan perlindungan hukum sama sekali bagi dirinya. Wulandari terduduk membeku di atas kursi kayu kantor urusan agama tersebut. Rasanya seluruh pilar kehidupannya mendadak hancur berkeping-keping menghantam tanah. Air matanya menetes tanpa suara, membasahi 2 buah buku nikah palsu yang tergeletak bisu di atas meja. Kenyataan ini jauh lebih kejam dan menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan atau kebohongan biasa. Wulandari tidak hanya dikhianati oleh pria yang sangat dicintainya, tetapi seluruh kehidupannya selama 4 tahun terakhir telah dihapus secara total dari catatan hukum negara. Dengan langkah kaki yang gemetaran dan tubuh yang lemah bagaikan tanpa jiwa, Wulandari meraih kembali dokumen-dokumen palsu tersebut lalu melangkah keluar dari gedung kantor urusan agama Kecamatan Sukajadi. Di bawah terik matahari pagi yang mulai memanas di sepanjang jalan Pasteur, Wulandari berjalan sendirian di tengah keramaian lalu lintas kota. Ia menatap 2 buah buku nikah di genggaman tangannya yang dingin, menyadari dengan kepedihan yang amat sangat bahwa dirinya kini berdiri di atas jurang kehancuran tanpa status hukum yang jelas, menjadi korban dari sebuah kejahatan terstruktur yang dirancang oleh pria yang pernah ia panggil sebagai suami. Dengan langkah kaki yang terasa begitu berat dan kaku, Wulandari menyusuri trotoar jalan Pasteur di bawah terik matahari siang yang mulai membakar. Pikiran dan jiwanya terasa hampa setelah keluar dari kantor urusan agama Kecamatan Sukajadi. Kenyataan pahit bahwa pernikahannya selama 4 tahun ini hanyalah ikatan bodong tanpa kekuatan hukum sama sekali terus berputar di kepalanya bagaikan mimpi buruk. 2 buah buku nikah palsu yang tersimpan di dalam tas tangannya terasa bagaikan tumpukan batu yang menindih dadanya hingga amat sesak. Wulandari memilih untuk tidak kembali ke rumah kontrakan di kawasan Sukajadi. Ia tidak sanggup lagi menginjakan kaki di rumah yang penuh dengan kenangan kebohongan itu. Sebagai gantinya, Wulandari menghentikan sebuah angkutan umum dan memutuskan untuk pergi menuju kawasan Geger Kalong, Kota Bandung. Di sana berdiri sebuah rumah tua sederhana peninggalan almarhum ayahnya, Pak Raharjo. Rumah dan sepetak tanah di sampingnya itu adalah satu-satunya harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya sebelum beliau menghembuskan napas terakhir di ruang ICU rumah sakit 3 tahun silam. Sesampainya di rumah peninggalan almarhum ayahnya di Geger Kalong, Wulandari membuka pintu kayu tua yang sudah lama tidak ditempati. Bau debu tipis menyambut kedatangannya di dalam ruangan yang sunyi. Wulandari duduk bersimpuh di atas lantai ruang tamu, memeluk foto almarhum ayahnya yang tergantung di dinding. Air matanya meledak seketika di tengah keheningan rumah tua tersebut. Ia teringat bagaimana dahulu almarhum ayahnya dengan suara bergetar di atas ranjang ICU menitipkan Wulandari kepada Arman, memohon agar Arman menjaga putri tunggalnya dengan penuh ketulusan. Namun kini, pria yang dipercayai oleh almarhum ayahnya itu justru telah meremukkan hidup Wulandari tanpa sisa. Sementara itu, di tempat lain, tekanan hukum dan sosial terhadap Arman serta ibunya kini mulai bergerak sangat cepat bagaikan bola salju yang menggelinding besar. Berita mengenai terbongkar totalnya kebohongan Arman pada acara pengajian warga di Sukajadi telah menyebar luas kemana-mana. Pihak keluarga Ratna dari Ujung Berung, yang didampingi oleh tim kuasa hukum dan Ustadz Mansur, tidak lagi mau memberikan toleransi. Mereka secara resmi melayangkan surat somasi pidana dan melaporkan Arman ke markas kepolisian setempat atas tuduhan pemalsuan identitas kependudukan, penggelapan dokumen, serta penipuan pernikahan secara terstruktur. Tak hanya itu, masalah ini juga berimbas fatal pada pekerjaan Arman. Surat pemberitahuan dari kantor hukum keluarga Ratna telah dikirimkan secara resmi ke kantor distributor tempat Arman bekerja di kawasan Cicendo. Pihak manajemen kantor yang merasa nama baik perusahaannya tercemar akibat skandal kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya, langsung mengambil tindakan tegas.
Arman dibebas tugaskan secara tidak hormat dari pekerjaannya dan diperintahkan untuk segera menyelesaikan masalah hukum tersebut jika tidak ingin diseret ke jalur pidana oleh kantornya sendiri. Terdesak oleh ancaman hukuman penjara yang sudah di depan mata, kebingungan karena kehilangan pekerjaan di Cicendo, serta rasa malu luar biasa yang membuat mereka tidak berani lagi muncul di Sukajadi maupun Pasteur, Arman dan ibunya berada dalam kondisi yang sangat panik dan putus asa. Satu-satunya jalan keluar yang terlintas di dalam benak pikiran mereka yang licik adalah mencari Wulandari dan memanfaatkan harta warisan milik keluarga Wulandari di Geger Kalong. Pada Jumat sore, ketika hujan deras kembali mengguyur kawasan Geger Kalong, suara ketukan pintu depan rumah tua peninggalan almarhum ayah Wulandari terdengar sangat keras dan terburu-buru. Wulandari yang sedang duduk melamun di ruang tengah, berjalan perlahan menuju pintu depan lalu membukanya. Berdiri di atas teras rumah yang basah oleh air hujan, Arman dan ibu kandungnya. Kondisi mereka berdua tampak sangat memprihatinkan, berantakan, dan dipenuhi oleh raut wajah yang sangat ketakutan. Pakaian yang mereka kenakan basah kuyup disiram air hujan. Tanpa menunggu diizinkan masuk oleh Wulandari, Arman dan ibunya langsung menerobos masuk ke dalam ruang tamu rumah tua di Geger Kalong tersebut. Begitu pintu depan ditutup, Arman dan ibu mertuanya mendadak menjatuhkan kedua lutut mereka ke atas lantai kayu yang dingin. Ibu dan anak itu berlutut di hadapan Wulandari. Arman memegang erat kedua pergelangan kaki Wulandari dengan jemarinya yang gemetar hebat, sementara ibu mertuanya menangis histeris sembari meremas-remas tangannya sendiri di dada. Arman menangis terisak-isak di kaki Wulandari, mengucapkan kata-kata penyesalan dengan nada suara yang sangat memelas. Arman mengaku bahwa dirinya memang telah berbuat salah, memohon maaf atas pemalsuan dokumen nikah 4 tahun lalu, dan bersumpah bahwa semua itu dilakukannya semata-mata karena ia sangat mencintai Wulandari dan takut kehilangan wanita itu. Ibu mertuanya juga ikut menangis meraung-raung, mengusap-usap gaun Wulandari seraya memohon agar Wulandari mau menyelamatkan anak laki-laki tunggalnya dari ancaman sel penjara kepolisian. Namun, ketika Wulandari hanya berdiri dia menatap mereka tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, topeng penyesalan manis yang diperagakan oleh Arman dan ibunya perlahan-lahan mulai menyingkapkan niat busuk yang sesungguhnya. Arman mendongakkan kepalanya, menatap Wulandari dengan mata yang merah dan memohon agar Wulandari bersedia membantu menyelesaikan utang mahar tanah dan tuntutan hukum dari pihak keluarga Ratna di Ujung Berung. Arman meminta agar Wulandari mau menandatangani surat persetujuan penjualan sebidang tanah warisan milik almarhum ayahnya yang terletak di samping rumah tua Geger Kalong ini. Arman berjanji bahwa uang hasil penjualan tanah warisan almarhum ayah Wulandari itu akan digunakan seluruhnya untuk membayar ganti rugi mahar tanah kepada Ratna di Ujung Berung, sehingga Ratna dan tim kuasa hukumnya bersedia mencabut laporan pidana di kantor kepolisian. Mendengar permintaan tersebut keluar dari mulut Arman, dada Wulandari serasa dihantam oleh godam besi yang sangat dingin. Wulandari tidak menyangka sama sekali bahwa di saat hidupnya sudah hancur akibat pemalsuan nikah bodong yang dilakukan Arman, pria itu dan ibunya masih tega mengincar harta warisan peninggalan almarhum ayahnya yang sangat berharga. Ibu mertuanya yang melihat raut ragu di wajah Wulandari, langsung menyambar dengan ucapan-ucapan manipulasi emosi yang sangat tajam. Ibu mertuanya mendesak Wulandari dengan membawa-bawa ajaran agama dan norma moral. Ibu mertuanya menegaskan bahwa sebagai seorang perempuan yang pernah hidup bersama Arman selama 4 tahun, Wulandari wajib membantu suaminya yang sedang tertimpa musibah berat. Ibu mertuanya bahkan menuding Wulandari sebagai wanita yang tega dan tidak berhati nurani jika biarkan Arman masuk penjara, seraya terus-menerus mengucap nama Allah untuk menekan batin Wulandari agar merasa bersalah. Arman terus mencengkeram kaki Wulandari, berusaha meyakinkan bahwa setelah tanah warisan ini dijual dan masalah hukum Ratna selesai, mereka bisa memulai hidup baru yang bersih dari awal. Arman berjanji akan meresmikan kembali pernikahan mereka secara sah di kantor urusan agama dan akan menjadi suami yang berbakti seumur hidupnya. Berdiri di tengah-tengah kepungan manipulasi emosi dari dua orang yang sedang berlutut di kakinya itu, sebuah kesadaran dingin mendadak menyeruak bersih di dalam benak Wulandari. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir, mata Wulandari terbuka sangat lebar melihat sosok asli dari Arman dan ibu kandungnya. Rasa iba, ketakutan, dan sisa-sisa cinta yang dahulu pernah memenuhi dadanya kini sirna secara total, berganti menjadi sebuah kejernihan pikiran yang sangat tajam. Wulandari akhirnya menyadari kenyataan pahit yang sesungguhnya.
Arman sejak awal 4 tahun lalu tidak pernah benar-benar mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Pilihan Arman untuk menikahi Wulandari 4 tahun lalu adalah sebuah perencanaan yang sangat dingin dan penuh perhitungan. Arman dan ibunya memilih Wulandari bukan karena kelembutan atau kecantikannya, melainkan karena Wulandari adalah seorang perempuan yatim piatu yang polos, mudah dimanipulasi, dan memiliki aset harta warisan sebidang tanah dari almarhum ayahnya di Geger Kalong. Wulandari sejak awal hanyalah sebuah alat penyelamat, sebuah dana cadangan, dan jaminan ekonomi yang sengaja disiapkan oleh keluarga penipu tersebut untuk menutup kejahatan masa lalu mereka jika suatu saat terbongkar. Rasa sakit hati akibat dimanfaatkan sedemikian rupa membuat dada Wulandari terasa membara. Namun, bukannya meledak dalam amarah atau menangis histeris, Wulandari justru mengepalkan jemari tangannya rapat-rapat di samping tubuhnya. Sebuah rencana dingin mendadak tersusun rapi di dalam kepalanya. Wulandari teringat kembali pada kotak kayu berukir tua yang terkunci rapat di dalam lemari pakaian di rumah kontrakan Sukajadi. Kotak kayu yang selama 4 tahun ini dijaga mati-matian oleh Arman, yang gembok besinya selalu diusap Arman di tengah malam. Wulandari sangat yakin bahwa di dalam kotak kayu tua itulah tersimpan seluruh kunci rahasia, bukti kejahatan utama, dan dokumen asli dari segala kebohongan yang dilakukan oleh Arman dan ibunya. Jika ia langsung menolak permintaan penjualan tanah ini sekarang, Arman dan ibunya pasti akan langsung melarikan diri keluar kota Bandung, menghancurkan kotak kayu itu, dan mengubur seluruh bukti kejahatan mereka selamanya. Untuk bisa membongkar kejahatan ini hingga ke akar-akarnya dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi dirinya sendiri serta Ratna, Wulandari harus berpura-pura jatuh ke dalam perangkap manipulasi mereka satu kali lagi. Wulandari menarik napas panjang, mengontrol raut wajahnya agar tampak sedih, ragu, dan akhirnya pasrah. Wulandari perlahan membiarkan Arman berdiri dari lantai. Dengan suara yang dipaksakan terdengar gemetar dan luluh, Wulandari menatap mata Arman. Wulandari berbisik pelan bahwa ia bersedia menyetujui penjualan tanah warisan almarhum ayahnya di Geger Kalong demi menyelamatkan Arman dari ancaman hukuman penjara. Mendengar jawaban yang keluar dari mulut Wulandari, seketika raut wajah Arman dan ibunya berubah drastis. Binar ketakutan di mata mereka mendadak berganti menjadi kilatan kegembiraan dan lega yang sangat puas. Arman langsung memeluk Wulandari dengan erat, mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali, mengucap kata alhamdulillah karena merasa rencananya telah berhasil sepenuhnya. Ibu mertuanya juga tersenyum lebar, mengusap air mata buayanya dengan ujung selendang. Namun, Wulandari segera memberikan satu syarat mutlak sebelum proses penandatanganan surat jual beli tanah warisan itu dilakukan. Wulandari meminta agar Arman dan ibunya harus membawa seluruh barang-barang pribadi, dokumen-dokumen keluarga, serta seluruh isi lemari dari rumah kontrakan Sukajadi untuk dipindahkan dan disimpan di rumah tua Geger Kalong ini mulai esok hari. Wulandari beralasan bahwa hal itu harus dilakukan agar mereka bisa berkumpul bersama mengurus pendaftaran ulang pernikahan di kantor urusan agama setelah masalah hukum tanah ini rampung. Arman yang sudah merasa di atas angin dan tidak mencium bahaya sedikit pun, tanpa ragu-ragu langsung menyetujui syarat tunggal dari Wulandari tersebut. Arman berjanji bahwa esok hari ia akan membawa seluruh barang dan dokumen penting dari Sukajadi ke rumah Geger Kalong. Wulandari menatap senyuman puas di wajah Arman dan ibu mertuanya dengan tatapan mata yang dingin bagaikan es, menyadari bahwa umpan hukumnya kini telah dimakan bulat-bulat oleh kedua penipu tersebut. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, Sabtu pagi keesokan harinya, sebuah mobil bak terbuka barang melaju pelan menyusuri jalanan Gang Geger Kalong, Kota Bandung. Di atas bak mobil tersebut, bertumpuk barang-barang milik Arman dan ibunya yang diangkut dari rumah kontrakan Sukajadi. Arman dan ibu mertua Wulandari melangkah masuk ke dalam rumah tua peninggalan almarhum Pak Raharjo dengan raut wajah yang tampak sangat lega. Mereka merasa bahwa bahaya besar yang mengancam kehidupan mereka kini telah berhasil dilewati berkat kesediaan Wulandari untuk menjual sebidang tanah warisan tersebut. Arman dibantu oleh sopir mobil angkutan mengangkut lemari pakaian kayu tua ke dalam kamar belakang rumah Geger Kalong. Di bagian paling bawah lemari pakaian tersebut, kotak kayu berukir kuno dengan gembok besi hitam yang berkarat masih tersimpan rapi, tertutup tumpukan kain. Arman sempat melirik sekilas ke arah Wulandari saat memindahkan kotak tersebut, memastikan bahwa istrinya tidak menaruh kecurigaan apapun.
Wulandari menyambut kedatangan mereka dengan raut wajah yang sangat tenang dan ramah, bahkan menyajikan teh hangat dan makanan kecil di meja ruang tamu, membuat Arman dan ibunya makin yakin bahwa manipulasi emosi mereka telah berhasil melumpuhkan logika Wulandari. Sepanjang siang hingga sore hari, Arman sibuk mempersiapkan berkas-berkas pendaftaran jual beli tanah bersama seorang calo tanah dari kawasan Setiabudi yang ia hubungi secara diam-diam. Arman berulang kali meyakinkan ibunya di ruang tamu bahwa besok siang, setelah uang pembeli tanah dicairkan, mereka akan langsung membayar ganti rugi kepada pihak keluarga Ratna di Ujung Berung agar surat laporan pidana di kantor kepolisian segera dicabut. Ibu mertua Wulandari tersenyum puas, memuji Arman di depan Wulandari dan berulang kali mengucap alhamdulillah karena menganggap nasib keluarga mereka masih diselamatkan dari penderitaan. Wulandari hanya memperhatikan gerak-gerik ibu dan anak itu dari sudut dapur tanpa banyak bicara. Di dalam dadanya, rasa benci dan jijik makin membara melihat betapa cepatnya rasa bersalah itu hilang dari wajah Arman dan ibunya begitu mereka merasa harta warisan almarhum ayahnya sudah berada di dalam genggaman. Wulandari sengaja melayani mereka dengan penuh perhatian, membuatkan makan malam yang hangat, dan membiarkan Arman serta ibunya merasa berada di posisi yang sangat aman dan menguasai keadaan. Malam berganti semakin larut di kawasan Geger Kalong. Udara dingin khas pegunungan Bandung menyusup masuk melewati celah pintu kayu tua. Karena kelelahan setelah seharian mengangkut barang dari Sukajadi dan mempersiapkan dokumen jual beli tanah, ibu mertua Wulandari sudah tertidur lelap di kamar depan sejak pukul 9 malam. Suara dengkurannya terdengar samar di keheningan rumah tua itu. Arman sendiri duduk di tepi ranjang kamar belakang, menghitung lembaran berkas perjanjian jual beli tanah yang akan ditandatangani esok hari di hadapan pembeli. Wulandari melangkah masuk ke dalam kamar sembari membawa segelas air putih hangat yang sudah disiapkan. Dengan suara yang sangat lembut, Wulandari meminta Arman untuk segera beristirahat agar kondisi tubuhnya tetap fit saat penyerahan uang dan penandatanganan berkas tanah esok siang. Arman meminum air putih tersebut hingga habis, menatap Wulandari dengan pandangan penuh rasa terima kasih, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur busa. Tidak butuh waktu lama bagi Arman untuk terlelap. Beban pikiran yang sangat berat selama beberapa minggu terakhir, ditambah kelelahan fisik yang amat sangat, membuat Arman tertidur sangat nyenyak. Desah napasnya teratur dan dalam. Di atas meja kecil di samping ranjang, tergeletak gantungan kunci milik Arman, di mana terselip sebuah kunci besi berukuran kecil yang bentuknya sangat cocok dengan lubang gembok hitam di dalam lemari. Wulandari berdiri membeku di samping ranjang selama beberapa menit. Tangannya terkepal di balik gaun tidurnya, menatap wajah Arman yang tertidur lelap. Jarum jam dinding tua di ruang tamu berdetak pelan, menunjukkan tepat pukul 2 dini hari. Keheningan malam di Geger Kalong terasa sangat mencekam, hanya diselingi oleh suara tiupan angin dingin yang menerpa dedaunan di luar jendela rumah. Dengan gerakan yang sangat halus dan tanpa bersuara sedikit pun, jemari tangan Wulandari terulur meraih gantungan kunci dari atas meja. Ia menahan napasnya, mengawasi setiap gerak tubuh Arman. Suaminya itu hanya membalikkan badan membelakangi meja tanpa terbangun sedikit pun. Wulandari menarik tangannya kembali, menggenggam kunci besi kecil itu rapat-rapat di dalam telapak tangannya yang terasa dingin dan basah oleh keringat dingin. Wulandari berjingkat melangkah menuju lemari pakaian kayu tua yang terletak di pojok kamar. Ia memutar engsel pintu lemari perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara derit kayu. Di bagian dasar lemari, di bawah tumpukan celana kain Arman, kotak kayu berukir kuno itu terbaring bisu. Gembok besi hitam yang permukaannya sudah berkarat itu kini berada tepat di depan matanya. Wulandari berlutut di atas lantai kayu yang dingin. Jemari tangannya yang bergetar hebat memasukkan anak kunci besi kecil itu ke dalam lubang gembok hitam. Suara klik halus terdengar di tengah kegelapan malam saat pengait gembok besi itu berhasil terbuka. Jantung Wulandari berdegup sangat kencang di dalam dadanya. Rahasia kelam yang selama 4 tahun ini terkurung rapat di dalam rumah tangganya, kini berada di ambang pembuktian. Wulandari melepaskan gembok besi dari pengaitnya, lalu mengangkat penutup kayu kotak tua tersebut secara perlahan. Bau debu lapuk, kertas tua, dan aroma besi berkarat seketika menyeruak keluar memenuhi udara di sekitarnya. Di dalam kotak kayu berukir tua tersebut, lapisan paling atas diisi oleh tumpukan surat-surat tua dan beberapa kantong kain kecil.
Tangan Wulandari terulur mengambil sebuah kantong kain beludru berwarna merah kusam yang terikat tali benang emas. Ketika Wulandari membuka ikatan tali tersebut dan merogoh bagian dalamnya, jemarinya menyentuh sebuah kotak perhiasan kecil berbahan beludru hitam. Saat Wulandari membuka kotak perhiasan beludru hitam itu, matanya membelalak lebar. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah cincin perak polos yang bentuk, warna, dan ukirannya sangat identik dengan cincin perak yang melingkar di jari manis tangan kirinya saat ini. Namun, di bawah tempat cincin itu terselip selembar kwitansi pembelian perhiasan asli dari sebuah toko emas di kawasan Ujung Berung bernomor 5 tahun lalu, serta sebuah surat laporan kehilangan barang berharga atas nama Ratna. Di dalam kwitansi tersebut tertera catatan tangan yang menyatakan bahwa cincin perak itu adalah perhiasan milik Ratna yang dibeli sebelum pernikahan siri mereka. Dan dari surat catatan kecil yang terselip di bawahnya, terungkap kenyataan yang sangat mengerikan. Cincin perak sederhana yang diberikan Arman 4 tahun lalu sebagai mahar pernikahan tulus kepada Wulandari, ternyata adalah cincin perhiasan milik Ratna yang dicuri oleh Arman saat pria itu melarikan diri secara sembunyi-sembunyi dari kawasan Ujung Berung. Dada Wulandari serasa dihantam oleh kenyataan yang sangat pahit dan menghinakan. Mahar yang selama 4 tahun ini ia bangga-banggakan sebagai simbol cinta murni dan kesederhanaan suaminya, ternyata adalah barang hasil curian dari wanita lain yang telah dizalimi oleh suaminya sendiri. Air mata Wulandari menetes membasahi kwitansi tua itu, namun rasa sakit hati itu seketika berubah menjadi gelombang kemarahan yang amat sangat dingin saat ia memeriksa berkas-berkas di dasar kotak kayu. Di bagian paling bawah kotak kayu tua tersebut, tersimpan tumpukan surat-surat perjanjian, lembaran kwitansi transfer bank, serta dokumen-dokumen pemalsuan kependudukan yang sangat rapi. Ketika Wulandari membuka lembaran-lembaran surat tersebut satu persatu di bawah remang cahaya layar HP milik suaminya yang ia ambil pelan dari meja, kejutan yang jauh lebih besar dan mengerikan kembali membongkar seluruh skenario jahat keluarga tersebut. Selama ini, Wulandari mengira bahwa Arman adalah pelaku utama yang menyeret ibunya ke dalam kebohongan. Namun, lembaran surat-surat asli dan catatan transaksi keuangan di dalam kotak kayu itu membuktikan hal yang sebaliknya. Dalang utama, perancang skenario, dan pembuat rencana dari seluruh aksi penipuan nikah siri, pemalsuan identitas kependudukan, serta penggelapan harta mahar tanah di Ujung Berung ternyata adalah ibu kandung Arman sendiri. Di dalam kotak kayu itu, tersimpan lembaran-lembaran surat bukti bahwa ibu mertuanya telah berkali-kali menggunakan identitas palsu anak laki-lakinya untuk menikahi perempuan-perempuan polos di berbagai daerah lain sebelum menikah dengan Wulandari. Ibu mertuanya adalah sosok yang memalsukan surat-surat kependudukan di Dinas Pencatatan Sipil, memesan stempel-stempel palsu dari pembuat dokumen gelap di Bandung, dan menerima aliran dana serta barang perhiasan hasil penipuan tersebut ke rekening pribadinya. Bahkan, terdapat selembar surat kesepakatan rahasia antara ibu mertuanya dengan seorang calo tanah di Setiabudi yang dibuat 2 hari lalu. Dalam surat rahasia itu, tertera rencana busuk bahwa setelah tanah warisan milik almarhum ayah Wulandari di Geger Kalong berhasil dijual esok hari, ibu mertuanya akan melarikan seluruh uang hasil penjualan tanah tersebut keluar Pulau Jawa tanpa membaginya kepada Ratna, ataupun menyisakan sedikit pun untuk Wulandari. Ibu mertuanya bermaksud meninggalkan Arman dan Wulandari menghadapi tuntutan hukum pidana kepolisian seorang diri. Membaca seluruh dokumen bukti kejahatan yang terstruktur dan sangat dingin itu, tubuh Wulandari bergetar hebat di atas lantai kamar yang gelap. Seluruh teka-teki, ketakutan ibu mertuanya yang gemetaran saat memegang cangkir teh, serta rahasia kotak kayu tua yang dikunci rapat selama 4 tahun ini kini telah terbuka secara gamblang dan sempurna. Wulandari menyapu air mata di pipinya dengan ujung lengan gaunnya. Rasa cemas dan sedih di dalam jiwanya kini telah menguap sepenuhnya, berganti menjadi sebuah keberanian dan keteguhan hati yang sangat kuat. Wulandari menggunakan kamera HP milik suaminya untuk memfoto setiap lembar dokumen asli, kwitansi perhiasan curian, serta surat-surat pemalsuan identitas tersebut dengan sangat jelas dan terperinci. Setelah selesai mendokumentasikan seluruh bukti kejahatan tersebut, Wulandari memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam kotak kayu berukir tua. Ia mengunci kembali gembok besi hitam tersebut dengan teliti, lalu mengembalikan anak kunci besi kecil itu ke atas meja di samping ranjang Arman tanpa membuat suara sedikit pun. Wulandari berdiri di tengah kegelapan kamar tidur,
menatap tubuh Arman yang masih tertidur lelap tanpa menyadari bahwa seluruh topeng kejahatan keluarganya telah terbongkar total. Wulandari melangkah keluar kamar menuju ruang tamu yang sepi, mengambil HP miliknya sendiri dari dalam tas, lalu mengetikkan sebuah pesan singkat yang dikirimkan kepada tim kuasa hukum Ratna, Ustadz Mansur, serta Kepala Satuan Reserse Kepolisian daerah setempat. Jebakan dingin yang dirancang Wulandari kini telah siap untuk dieksekusi esok hari, dan hari pembalasan yang berkelas untuk menghentikan seluruh kejahatan keluarga penipu tersebut tinggal menghitung jam. Pagi hari di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung, disambut oleh udara dingin yang berhembus perlahan melintasi deretan rumah warga. Cahaya matahari pagi menerobos celah jendela kayu rumah tua peninggalan almarhum Pak Raharjo, menerangi suasana ruang tamu yang sudah ditata rapi oleh Arman dan ibunya. Wajah Arman tampak sangat berseri-seri. Senyuman lebar tak pernah lepas dari bibirnya sejak ia terbangun dari tidur nyenyak. Di atas meja kayu ruang tamu, tumpukan berkas surat jual beli tanah warisan di Geger Kalong sudah tersusun rapi, lengkap dengan pena dan meterai yang siap ditandatangani. Ibu mertua Wulandari juga tampak sangat bersemangat. Wanita tua itu sibuk merapikan pakaian elegannya, berulang kali melirik ke arah jam dinding dengan pandangan matanya yang dipenuhi oleh rasa tidak sabar. Bagi ibu mertuanya, hari ini adalah hari kemenangan di mana seluruh uang hasil penjualan tanah warisan almarhum ayah Wulandari akan segera jatuh ke dalam tangannya, memberi mereka jalan keluar untuk melarikan diri dari segala jeratan masalah hukum yang selama ini menghantui. Ibu mertunya berulang kali mengucap kata Alhamdulillah dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan, berpura-pura bersyukur di hadapan Wulandari seolah-olah bencana besar dalam keluarga mereka akan segera berakhir. Wulandari melangkah keluar dari dapur dengan membawa nampan berisi 3 cangkir teh hangat. Raut wajah Wulandari tampak sangat tenang, datar, dan tidak memperlihatkan emosi apapun. Ia meletakkan cangkir-cangkir tersebut di atas meja kayu, lalu menatap Arman dan ibu mertuanya secara bergantian. Arman memegang tangan Wulandari dengan erat, mengusap punggung tangannya dengan lembut sembari mengucapkan janji-janji manis bahwa setelah transaksi jual beli tanah ini selesai di hadapan pembeli dan calo tanah dari Setiabudi, mereka akan segera mengurus pendaftaran ulang pernikahan secara sah di kantor urusan agama. Wulandari hanya menganggukkan kepala secara perlahan tanpa membalas genggaman tangan suaminya. Sekitar pukul 10 pagi, Wulandari berdiri dari duduknya. Ia meminta izin kepada Arman dan ibu mertuanya untuk keluar rumah sebentar. Wulandari berdalih bahwa ia perlu pergi ke kantor desa dan kantor kecamatan setempat di kawasan Geger Kalong untuk mengambil lembaran berkas salinan sertifikat tanah yang asli sebagai syarat pelengkap transaksi jual beli di hadapan pembeli. Arman yang sudah tertutupi oleh rasa ketamakan dan keyakinan bahwa Wulandari sepenuhnya telah berada di dalam kendalinya, tanpa ragu sedikit pun mengizinkan istrinya pergi. Arman dan ibunya duduk santai di ruang tamu, menikmati teh hangat sembari menunggu Wulandari kembali membawa berkas dan calon pembeli tanah yang dijanjikan. Waktu berjalan perlahan menyusuri siang hari. Suasana di dalam rumah tua Geger Kalong terasa begitu tenang. Arman dan ibunya sibuk membayangkan jumlah uang tunai yang akan mereka terima beberapa saat lagi. Namun, ketenangan itu mendadak terganggu ketika suara deru 2 unit mobil hitam terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. Arman tersenyum lebar, menyangka bahwa mobil tersebut adalah rombongan pembeli tanah dan calo dari Setiabudi yang dibawa oleh Wulandari. Arman dan ibunya segera berdiri dari kursi kayu, merapikan pakaian mereka, lalu melangkah menuju pintu depan dengan senyuman yang mengembang luas. Namun, begitu pintu kayu depan dibuka lebar-lebar, senyuman manis di wajah Arman dan ibunya seketika membeku total. Pemandangan yang tersaji di depan mata mereka benar-benar menghancurkan seluruh impian manis yang baru saja mereka bangun. Di atas teras rumah tua itu, berdiri Wulandari dengan tatapan mata yang sangat dingin dan tajam. Wulandari tidak datang bersama pembeli tanah atau calo Setiabudi. Di samping Wulandari, berdiri Ratna bersama Pak Haji Supriyatna dan tim kuasa hukum dari Ujung Berung, serta Ustadz Mansur yang menatap Arman dengan raut kekecewaan yang amat dalam. Dan yang paling mengejutkan, di belakang rombongan tersebut, berdiri 4 orang petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap dari markas kepolisian Resor Kota Besar Bandung yang dipimpin oleh seorang perwira penyidik berwajah tegas. Melihat keberadaan para petugas kepolisian dan rombongan Ratna di teras rumahnya, tubuh Arman seketika berguncang hebat.
Raut wajah suaminya berubah dari gembira menjadi pucat pasi bagaikan kertas. Ibu mertua Wulandari mendadak berteriak histeris, melangkah mundur ke dalam ruang tamu dengan mata yang membelalak penuh ketakutan. Ibu mertuanya berusaha menutupi ketakutannya dengan bersikap galak, berteriak memaki-maki Wulandari di hadapan para polisi. Wanita tua itu menuduh Wulandari sebagai anak menantu yang kurang ajar, durhaka, dan sengaja menjebak keluarga suaminya sendiri demi merusak transaksi jual-beli tanah warisan. Arman juga mencoba membela diri dengan suara yang sangat gemetar dan penuh kepanikan. Arman berteriak kepada pihak kepolisian bahwa rombongan Ratna adalah penipu yang sengaja mencemarkan nama baiknya, dan menuduh Wulandari telah dipengaruhi oleh fitnah kejam dari orang luar. Arman memohon agar pihak kepolisian tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka, dan meminta mereka semua segera keluar dari rumah peninggalan almarhum mertuanya. Namun, Wulandari tidak memberikan celah sedikit pun bagi Arman dan ibunya untuk terus bersandiwara. Wulandari melangkah masuk ke dalam rumah dengan tenang, melewati Arman yang berdiri gemetar di dekat pintu. Wulandari berjalan menuju kamar belakang. Hanya dalam hitungan detik, Wulandari kembali ke ruang tamu dengan membawa sebuah benda yang sangat dikenal oleh Arman. Kotak kayu berukir tua yang gembok besinya kini sudah terbuka lebar. Wulandari meletakkan kotak kayu berukir tua itu di atas meja kayu ruang tamu, tepat di samping tumpukan surat jual beli tanah yang tadi disiapkan Arman. Dentuman pelan saat kotak itu mendarat di meja terasa bagaikan petir yang menyambar telinga Arman dan ibunya. Arman menatap kotak kayu yang terbuka itu dengan mata yang hampir melompat keluar dari kelopaknya. Seluruh persendian tubuhnya mendadak lemas tak berdaya. Dengan gerakan tangan yang sangat dingin dan penuh wibawa, Wulandari mengeluarkan satu persatu bukti kejahatan dari dalam kotak kayu tersebut di hadapan para petugas kepolisian, tim kuasa hukum, Ustadz Mansur, dan para tetangga Geger Kalong yang mulai berkumpul di luar pagar rumah. Pertama, Wulandari mengeluarkan kotak bludru hitam berisi cincin perak polos, kwitansi pembelian atas nama Ratna, dan surat laporan kehilangan barang berharga 5 tahun lalu. Wulandari menatap mata Arman dengan dingin, lalu mencopot cincin perak mahar yang melingkar di jari manis tangan kirinya dan meletakkannya berdampingan dengan cincin di dalam kotak. Di depan semua orang, Wulandari membeberkan kenyataan pahit bahwa mahar pernikahan yang selama 4 tahun ini dibanggakannya ternyata adalah perhiasan hasil curian Arman dari rumah Ratna saat pria itu melarikan diri dari Ujung Berung. Ratna yang melihat cincin perhiasannya kembali, meneteskan air mata haru sembari menganggukkan kepala membenarkan bukti kwitansi tersebut di hadapan penyidik kepolisian. Selanjutnya, Wulandari mengeluarkan tumpukan lembaran surat identitas palsu, kartu keluarga rekayasa, stempel-stempel kependudukan buatan, serta berkas pendaftaran nikah bodong yang digunakan Arman saat menikahi Wulandari 4 tahun lalu. Perwira penyidik kepolisian melangkah maju, memeriksa berkas-berkas pemalsuan dokumen negara tersebut secara teliti, lalu mencatat nomor-nomor identitas fiktif yang terbukti melanggar hukum pidana berat. Namun, pemicu kejutan terbesar yang meruntuhkan seluruh hubungan antara Arman dan ibunya terjadi ketika Wulandari mengeluarkan lembaran-lembaran surat rahasia di dasar kotak. Wulandari membuka lembar kesepakatan rahasia antara ibu mertuanya dengan calo tanah Setiabudi yang dibuat 2 hari lalu. Dengan suara yang lantang dan jelas, Wulandari membacakan isi surat tersebut di depan publik. Wulandari membongkar bahwa dalang utama di balik perancangan nikah bodong, pemalsuan identitas di Dinas Kependudukan, dan penggelapan mahar selama ini adalah ibu mertua Arman sendiri. Dan yang paling menyakitkan, Wulandari membacakan rencana busuk ibu mertuanya yang berniat melarikan seluruh uang hasil penjualan tanah warisan Geger Kalong ini seorang diri keluar Pulau Jawa, melarikan diri meninggalkan Arman menghadapi ancaman sel penjara dan tuntutan ganti rugi Ratna sendirian tanpa membawa uang 1 sen pun. Mendengar pembacaan surat rahasia tersebut, Arman mendadak menoleh ke arah ibu kandungnya dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya yang amat sangat. Wajah Arman berubah menjadi luar biasa hancur. Pria itu sama sekali tidak menyangka bahwa ibu kandungnya sendiri, sosok yang selama ini ia lindungi mati-matian dan ia bela dengan sumpah-sumpah palsu, ternyata adalah dalang yang merancang seluruh penderitaan hidupnya dan berniat mengkhianati dirinya demi uang tunai. Ibu mertua Wulandari yang rahasia busuknya dibongkar habis-habisan oleh anak menantunya dan di depan anak kandungnya sendiri, mendadak gagu. Wajah wanita tua itu merah padam bercampur pucat pasi.
Ia mencoba membantah dengan suara yang menyayat hati, namun bukti tanda tangan basah dan kwitansi aliran dana ke rekening pribadinya yang tertera di dalam berkas kotak kayu tidak bisa disangkal lagi di hadapan hukum. Perwira penyidik kepolisian Resor Kota Besar Bandung melangkah maju ke depan meja kayu. Setelah memeriksa seluruh bukti dokumen pemalsuan identitas, laporan pencurian perhiasan, serta surat bukti penggelapan terstruktur yang ada di dalam kotak kayu tua tersebut, perwira polisi itu menyatakan bahwa bukti-bukti kejahatan pidana yang ditemukan sudah sangat lengkap dan sah di mata hukum negara. Perwira polisi itu mengibaskan tangannya memberi perintah tegas kepada 3 anggota kepolisian lainnya. 2 orang petugas polisi langsung melangkah maju mendekati Arman, sementara 1 petugas wanita mendekati ibu mertua Wulandari. Di dalam ruang tamu rumah tua Geger Kalong tersebut, suara denting borgol besi terdengar mengunci rapat kedua pergelangan tangan Arman dan ibu kandungnya. Arman yang menyadari bahwa seluruh hidupnya kini telah hancur total dan ancaman hukuman penjara bertahun-tahun sudah di depan mata, mendadak menjatuhkan tubuhnya ke atas lantai ubin. Arman merayap di atas lantai, berlutut di depan kaki Wulandari sembari menangis histeris. Arman memohon ampun dengan derai air mata yang mengucur deras, memanggil-manggil nama Wulandari dengan suara serak, memohon agar Wulandari mencabut laporan kepolisian dan mau memaafkan dirinya atas nama cinta mereka selama 4 tahun. Namun, Wulandari hanya berdiri tegak, memundurkan kakinya agar tidak tersentuh oleh tangan Arman. Wulandari menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu dengan tatapan mata yang sangat dingin, hampa, dan tanpa sisa rasa iba sedikit pun. Wulandari tidak mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan Arman meraung-raung dalam penyesalan yang sudah sangat terlambat. Ibu mertua Wulandari juga menangis meraung-raung ketika petugas kepolisian menyeret tubuhnya keluar dari pintu rumah. Wanita tua itu berteriak-teriak meminta tolong kepada para tetangga Geger Kalong yang berdiri menyaksikan proses penangkapan tersebut di luar pagar. Namun, para tetangga hanya menatap ibu dan anak itu dengan pandangan mata penuh celaan, jijik, dan kepuasan karena kejahatan terstruktur mereka akhirnya berbuah hukuman yang setimpal. Arman dan ibunya digiring masuk ke dalam mobil tahanan kepolisian di bawah pengawalan ketat petugas. Suara sirine mobil polisi meraung-raung membelah keheningan jalanan gang Geger Kalong, membawa pergi 2 orang penipu tersebut menuju markas kepolisian Resor Kota Besar Bandung untuk menjalani proses penahanan pidana secara resmi. Di dalam ruang tamu rumah tua yang kini kembali sepi, Wulandari berdiri membeku di samping meja kayu. Ratna melangkah mendekati Wulandari, menggenggam kedua tangan Wulandari dengan erat sembari mengucap terima kasih yang amat mendalam karena keberanian Wulandari telah mengakhiri penderitaan hukum yang selama 5 tahun ini membelenggu hidupnya. Wulandari menatap kotak kayu berukir tua yang kini telah kosong di atas meja. Rasa sesak yang selama bertahun-tahun mengurung jiwanya mendadak menguap perlahan, digantikan oleh hembusan angin dingin Geger Kalong yang membawa kabar kebebasan dan keadilan bagi dirinya. Wulandari menarik napas panjang, menghirup udara segar yang membasahi rongga dadanya. Di balik jendela rumah tua peninggalan almarhum ayahnya, cahaya matahari siang menerobos masuk dengan sangat terang, menyinari wajah Wulandari yang kini tampak tegar dan siap melangkah menuju tahap akhir dari perjuangan kehidupannya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh ketegangan di rumah tua kawasan Geger Kalong, Kota Bandung. Pagi itu, sinar matahari terbit memancarkan cahaya hangat di sepanjang jalan terusan Jakarta, menerangi gedung Pengadilan Agama Bandung yang berdiri megah di tepi jalan raya. Udara pagi Bandung terasa sangat sejuk dan menyegarkan, mengusap lembut wajah Wulandari yang sedang duduk tenang di atas bangku kayu ruang tunggu bagian luar. Wulandari mengenakan pakaian yang rapi, bersih, dan tampak sangat bersahaja. Raut wajahnya yang dahulu selalu diselimuti kecemasan, pucat, dan ketakutan saat masih tinggal di rumah kontrakan kecil di kawasan Sukajadi, kini telah berganti menjadi ketenangan yang sangat dalam dan teguh. Selama 3 bulan terakhir, kehidupan Wulandari telah melewati proses pemulihan jiwa yang sangat panjang dan bermakna. Wulandari memilih untuk tetap menetap di rumah tua peninggalan almarhum ayahnya di Geger Kalong, merawat tanaman bunga di halaman depan, serta membersihkan setiap sudut ruangan dari debu dan kenangan pahit masa lalu. Di rumah tua itu, Wulandari menemukan kembali ketenangan batin dan kedamaian hidup yang sempat hilang selama 4 tahun. Kasus kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh Arman dan ibu kandungnya telah diproses secara cepat oleh pihak kejaksaan dan kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
Berkas perkara penipuan identitas kependudukan, pencurian barang berharga, serta penggelapan dokumen resmi negara telah dilimpahkan ke meja hijau, membuat Arman dan ibunya harus mendekam di dalam sel tahanan sembari menunggu vonis hukuman pidana yang setimpal. Panggilan suara dari pengeras suara gedung pengadilan agama mendadak memecah keheningan ruang tunggu. Petugas sidang menyebutkan nomor urut pendaftaran perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh Wulandari. Wulandari berdiri perlahan dari duduknya, merapikan tas tangan sederhana yang dipegangnya, lalu melangkah dengan tenang menuju pintu ruang sidang utama. Setiap pijakan langkah kakinya di atas ubin lantai pengadilan terasa begitu mantap, tanpa ada rasa ragu, dendam, atau ketakutan sedikit pun yang tersisa di dalam dadanya. Ia datang ke tempat ini bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menegakkan kehormatan dan keadilan bagi dirinya sendiri. Ketika Wulandari melangkah masuk dan duduk di kursi pihak pemohon di hadapan majelis hakim, pintu samping ruang sidang terbuka lebar. 2 orang petugas kejaksaan bersama pengawal tahanan mengawal 2 orang yang mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan terikat borgol besi. 2 orang itu adalah Arman dan ibu kandungnya. Kondisi fisik mantan suaminya dan ibu mertuanya kini benar-benar sangat memprihatinkan dan hancur. Arman tampak sangat kurus, matanya cekung, dan rambutnya yang tidak terawat tampak kusam. Sementara ibu kandungnya berjalan membongkok dengan raut wajah yang sangat kuyu, kehilangan seluruh keangkuhan, kelicikan, dan kesombongan yang dulu kerap diperagakannya saat mengusir Ratna di Sukajadi maupun saat membentak Wulandari di Geger Kalong. Arman sempat memalingkan kepalanya ke arah kanan, menatap Wulandari dengan sorot mata yang dipenuhi oleh penderitaan, rasa malu, dan penyesalan yang teramat sangat. Bibir Arman bergetar, mencoba membisikkan nama Wulandari dari kejauhan dengan nada memelas. Namun, Wulandari sama sekali tidak membalas tatapan mata tersebut. Wulandari tetap menatap lurus ke arah 3 orang majelis hakim yang duduk berderet di depan meja persidangan. Bagi Wulandari, pria yang duduk di kursi pesakitan itu kini hanyalah seorang asing yang tidak lagi memiliki tempat di dalam ingatan ataupun jalan kehidupannya di masa depan. Hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan mengetukkan palu kayu 3 kali ke atas landasan, menandakan sidang pembacaan putusan resmi dibuka untuk umum. Di dalam ruangan sidang yang sangat hening dan hikmat, Hakim ketua mulai membacakan berkas amar putusan seluas belasan halaman. Hakim membeberkan secara terperinci seluruh fakta hukum yang berhasil terungkap selama proses persidangan berlangsung. Mulai dari penggunaan kartu tanda penduduk palsu, rekayasa nomor induk kependudukan fiktif di Dinas Pencatatan Sipil, pemalsuan dokumen status lajang saat mendaftar di kantor urusan agama Kecamatan Sukajadi, hingga penggelapan mahar dan pencurian barang berharga milik korban lain di kawasan Ujung Berung. Setelah membacakan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti otentik yang dihadirkan oleh tim penyidik kepolisian, Hakim ketua mengosongkan napasnya sejenak, lalu membacakan putusan akhir dengan suara yang tegas dan menggelegar di seluruh sudut ruangan sidang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung secara resmi memutuskan bahwa ikatan pernikahan antara Arman dan Wulandari dinyatakan batal demi hukum sejak awal mula dilaksanakan 4 tahun silam. Hakim memerintahkan pembatalan total atas 2 buah buku nikah yang pernah diterbitkan, serta mencoret nama Arman dari seluruh lembaran arsip kependudukan resmi negara yang terhubung dengan Wulandari. Ketukan palu kayu hakim yang mendarat di atas meja sidang seketika bergaung keras, menandai berakhirnya seluruh ikatan hukum yang selama 4 tahun ini menjerat dan mengurung hidup Wulandari. Mendengar putusan yang membahagiakan tersebut, air mata bening menetes perlahan menelusuri pipi Wulandari. Namun, air mata kali ini bukanlah air mata duka atau penderitaan, melainkan air mata rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah karena nama baik, martabat, serta kebebasannya kini telah dipulihkan secara utuh dan bersih di mata hukum negara dan agama. Di kursi pesakitan, Arman menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis terisak-isak tanpa suara sembari meremas jemari tangannya yang terikat borgol besi. Ibu kandungnya terduduk lemas, menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi kayu dengan mata yang menatap kosong ke ubin lantai. Mereka berdua harus segera dibawa kembali ke dalam mobil tahanan untuk melanjutkan proses persidangan pidana di pengadilan negeri, di mana ancaman hukuman kurungan penjara bertahun-tahun sudah menunggu untuk dieksekusi atas tindakan penipuan dan pemalsuan dokumen yang mereka lakukan. Wulandari berdiri dari duduknya, membungkukkan badan penuh hormat kepada majelis hakim,
lalu melangkah keluar dari ruang sidang utama dengan hati yang lega. Ketika Wulandari berjalan menyusuri lorong gedung pengadilan agama menuju area halaman depan, ia melihat sosok Ratna sedang berdiri menunggu di dekat tiang bangunan. Ratna mengenakan pakaian yang sangat sederhana, tersenyum tulus menyambut keikutsertaan Wulandari yang baru saja menyelesaikan proses hukumnya di ruang sidang. Wulandari melangkah mendekati Ratna dengan senyuman hangat. Kedua wanita yang dahulu sama-sama menjadi korban dari kejahatan, penipuan, dan manipulasi busuk keluarga Arman itu kini saling menatap dalam keheningan yang penuh rasa empati dan persaudaraan. Tanpa mengulur waktu lagi, Wulandari membuka slot tas tangannya, mengambil sebuah kotak bludru kecil berwarna hitam dari dalam tas, lalu membukanya. Di dalam kotak bludru itu, terbaring cincin perak polos yang selama 4 tahun ini melingkar di jari manis Wulandari sebagai mahar palsu. Wulandari meraih cincin perak tersebut, lalu meletakkannya secara perlahan di atas telapak tangan Ratna. Wulandari menatap mata Ratna, lalu berbisik dengan suara yang sangat lembut namun mantap. Wulandari menyampaikan bahwa cincin perak ini adalah hak milik Ratna yang sah yang pernah dicuri oleh Arman saat melarikan diri dari Ujung Berung. Wulandari menegaskan bahwa dengan menyerahkan kembali cincin ini kepada pemilik aslinya, ia telah membebaskan dirinya dan Ratna dari seluruh trauma, kebohongan, dan ikatan masa lalu yang sangat menyakitkan. Ratna menggenggam cincin perak tersebut rapat-rapat di dalam telapak tangannya. Air mata haru menetes membasahi pipi Ratna saat wanita itu memeluk Wulandari dengan sangat erat. Ratna mengucap kata alhamdulillah berulang kali, mengucapkan terima kasih yang teramat mendalam kepada Wulandari karena atas keberanian, kecerdasan, dan keteguhan hati Wulandari. Kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan bisa ditegakkan bagi mereka berdua. Kedua wanita itu saling menguatkan, melepaskan segala beban rasa sakit hati dan trauma yang selama bertahun-tahun ini menghimpit dada mereka. Setelah berpamitan dengan Ratna, Wulandari melangkah keluar melewati pintu gerbang besi Pengadilan Agama Bandung. Di luar gerbang, jalanan kota Bandung membentang luas di bawah naungan langit biru yang sangat cerah. Angin hangat berhembus pelan, menyapu helai rambut Wulandari dan memberikan sensasi kebebasan serta kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Wulandari berjalan dengan langkah yang tegar dan anggun menuju tepi jalan raya, untuk menghentikan kendaraan publik yang akan membawanya pulang ke Geger Kalong. Di dalam hatinya, Wulandari tahu bahwa perjalanan hidupnya di masa depan mungkin tidak akan selalu mudah dan butuh perjuangan baru. Namun, ia tidak lagi merasa takut, cemas, atau ragu sedikit pun. Wulandari telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan berani berdiri di atas kebenaran demi mempertahankan martabatnya. Dengan senyuman hangat yang mengembang di bibirnya, Wulandari melangkah mantap menyongsong lembaran baru kehidupannya yang bersih, bebas dari bayang-bayang kebohongan, dan penuh dengan harapan baru yang indah di rumah peninggalan almarhum ayahnya.